Bab 261, Satu Tangan untuk Memerintah Mereka Semua. Penerjemah, Lameditor, Hites. Bam, kuil itu runtuh seluruhnya saat awan debu memenuhi ruang bawah tanah, tidak memungkinkan siapapun untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Berderit, dari dalam reruntuhan terdengar suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Lin Fan mencengkeram kapak abadinya erat-erat. Pertarungan di depan mungkin akan sangat sulit. VING. Tiba-tiba, seberkas cahaya hitam melesat keluar dari dalam reruntuhan. Itu menembus apapun yang menghalangi jalannya, langsung ke langit. Di luar laut setan mati, 6 tetua sekte, kepala keluarga Yao dan Kaisar Qin menunggu dengan sabar. Ketika mereka melihat kebangkitan sinar cahaya hitam, setiap orang dari mereka berubah. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi di bawah, mereka menyimpulkan bahwa seseorang pasti telah mendapatkan harta karun itu. Tetapi pertanyaannya adalah, siapa itu? Adapun para seniman bela diri gelandangan itu, mereka telah meletakkan semua perangkap dan penjaga mereka. Begitu salah satu dari mereka keluar dari tempat terlarang, orang-orang ini pasti akan membunuh mereka dan mengambil semua yang mereka miliki. Mereka juga pernah datang ke Laut Setan Mati saat mereka masih lemah. Meskipun dikatakan bahwa ada peluang untuk mendapatkan barang yang sangat langka, peluang itu sangat tipis. Terlepas dari status mereka saat ini, barang itu masih cukup bagus bagi mereka. Namun sekarang setelah serangkaian perubahan dengan kejadian yang belum pernah terlihat sebelumnya terjadi di Laut Setan Mati, ini mungkin berarti bahwa barang Heaven Revolting pasti telah muncul. Kaisar Qin juga diliputi kekhawatiran. Dia juga merasa tidak nyaman, tetapi dia tidak dapat menemukan sumber perasaan ini. Yang dia harapkan hanyalah putranya akan selamat. Mengenai harta karun Seven Saint, dia telah memeriksa catatan, dan tampaknya ada makhluk hebat yang pernah ada juga. Namun, celah dalam garis waktu mereka terlalu jauh. Oleh karena itu, tidak ada informasi tentangnya. Namun, sudah hampir dipastikan bahwa dia telah meninggalkan sesuatu. Sekarang setelah putranya sendiri telah turun, Kaisar Qin bertanya-tanya apakah dia telah mendapatkan harta karun itu. Tetapi setelah memikirkannya lebih lanjut, dia menduga bahwa putranya pasti telah mendapatkannya. Bagaimanapun, putranya memiliki peta harta karun rahasia. Tetapi yang tidak diketahui Kaisar Qin adalah bahwa setiap orang lain yang telah tiba di sini juga memiliki salinannya. Dan tentu saja, alasan dibalik itu semua adalah karena putranya yang sama. Di bawah tanah, Lin Fan juga menutupi matanya. Sinar hitam ini memberinya perasaan yang sangat tidak nyaman. Sepertinya ini adalah sumber sinar hitam pertama yang bertahan selama sehari semalam. Kali ini, sinar hitam itu tidak bertahan lama sebelum menghilang. Di antara reruntuhan, Lin Fan melihat sebuah peti mati tua yang didirikan. Peti mati itu tampak kuno dan misterius, dan dipenuhi dengan ukiran rune dan simbol yang rumit di atasnya. Rune itu tidak lagi bersinar, dan telah lama kehilangan pesonanya. Di permukaan peti mati ini melingkar rantai logam. Namun seperti rune, rantai itu juga telah lama kehilangan efeknya. Jantung Lin Fan berdebar kencang. Monster macam apa yang tersembunyi di dalamnya yang membutuhkan lapisan demi lapisan segel? Mungkinkah itu iblis yang tak tertandingi atau semacamnya? Menghadapi kemungkinan bertarung melawan sesuatu yang begitu kuat membuat Lin Fan merasa sedikit gugup juga. Dia terbiasa dengan semua pertempuran kecil dan kasual selama ini. Sekarang setelah dia akhirnya membenturkan kakinya pada sesuatu yang kasar, dia mulai merasa gugup. Dia berdoa dalam hatinya, tolong, jangan biarkan ini menjadi sesuatu yang terlalu buruk, tolong. Kau bisa menjadi sedikit lebih kuat dari biasanya, tapi tolong jangan menjadi sesuatu yang terlalu seperti dewa. Ya Tuhan, huf, suara napas yang menyayat hati datang dari dalam peti mati. Suara ini seperti firasat awal yang tidak menyenangkan, menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Huf, sekali lagi, boom, Lin Fan mengangkat kepalanya mendengar suara yang tiba-tiba itu. Sebuah pusaran awan hitam tiba-tiba muncul di angkasa atas. Berputar terus-menerus, ia melolong dengan suara embusan angin, sambil berderak dengan kilat. Tiba-tiba, roh-roh muncul di seluruh keempat dinding dan mulai melolong juga. Roh-roh itu tinggal di dalam dinding. Tetapi dengan munculnya pusaran itu, semuanya tersedot ke dalamnya satu persatu. Lin Fan mundur beberapa langkah. Bajingan, aku akan menamparmu dengan keras saat kau jatuh. Apa yang terjadi saat ini jelas merupakan awal dari pembukaan peti mati.
Lin Fan bermaksud untuk memecahkan peti mati sebelum mendapat kesempatan untuk keluar. Sebuah cahaya mengelilingi Lin Fan segera. Mata nakal Lin Fan itu berubah sangat serius dan tegas juga. Jari Nirvana, pedang cakrawala, ... Kehampaan bergetar hebat. Kedua aura itu bercampur satu sama lain dengan kuat, dan berputar menjadi sinar panjang, menghancurkan seluruh kehampaan. Bam! Lin Fan tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Pusaran hitam itu baik-baik saja tanpa satu goresan pun sambil terus menyalurkan energi terakhirnya. Tidak berguna, Lin Fan panik. BOOM. Pusaran hitam panjang yang menyalurkan itu memuncak menjadi satu bola tiba-tiba. Dalam sekejap mata, semuanya mengalir ke peti mati tanpa satu suara atau jejak pun. Semuanya menjadi sunyi, tanpa gerakan tambahan apapun. Peti mati batu yang didirikan itu dikelilingi oleh kabut hitam. Kabut itu seperti wajah yang tampak jahat, berputar-putar sesuka hatinya, seolah-olah mengejek seluruh dunia. Dan saat itu, peti mati batu itu langsung terbuka. Bagian dalam peti mati itu dipenuhi asap hitam. Sebuah lengan hitam pekat raksasa terentang dari dalam. Telapak tangannya juga seluruhnya hitam, tetapi kuku-kukunya berwarna hijau tua. Saat tangan itu muncul, semua asap hitam mulai berputar-putar dan menyusut, akhirnya merembes seluruhnya ke dalam lengan itu. Ketika Lin Fan akhirnya menjelaskan apa itu, dia juga tercengang. Tidak disangka itu hanya lengan biasa. Lengan tanpa tubuh. Lengan raksasa hitam pekat itu berkilau terang dengan cahaya yang membuat tulang belakang seseorang merinding. Serangkaian kata-kata kecil berwarna emas melingkari lengan itu seperti rantai. Meskipun Lin Fan tidak dapat memahami apa kata-kata itu, dia dapat merasakan aura kuno yang terpancar darinya. Tiba-tiba, tangan itu sedikit bergetar. Sisik-sisik kecil mulai muncul dan melapisi seluruh lengan. Seolah-olah mereka telah kehilangan rumah mereka. Kata-kata emas yang sangat kecil itu melayang ke udara satu persatu. Lin Fan menelan ludahnya sekali lagi. Dia tidak akan mempermalukan siapapun jika dia mengatakan bahwa dia tidak takut sekarang. Ciki, yang bersembunyi di suatu tempat sambil melihat pemandangan itu, juga sangat takut sehingga dia menyembunyikan kepala ayam kecilnya di bawah sayapnya dan gemetar tanpa henti. Jelas, dia berada di puncak ketakutannya. Kelima jari lengannya perlahan terbuka sebelum menutup lagi, mengeluarkan suara tulang retak terus-menerus. Seolah-olah lengannya terasa kaku setelah terkunci begitu lama. Lin Fan segera melihat melalui sistem untuk memeriksa basis kultivasi lengan ini. Petik 1 tanda tanya petik 1. Ketiga tanda tanya ini membuat Lin Fan tercengang. Hanya ada dua kemungkinan, entah sistem tidak dapat memverifikasi basis kultivasi pihak lain, yang merupakan kasus terbaik, atau basis kultivasi pihak lain mungkin begitu tinggi sehingga bahkan sistem tidak dapat memahaminya. Dan tentu saja, Lin Fan berdoa keras untuk kasus pertama. Seolah-olah merasakan kehadiran Lin Fan, kelima jari tangan itu tiba-tiba terentang terbuka. 5 sinar cahaya hitam, yang seperti bilah yang tak terbendung, terbang ke arah Lin Fan, mencoba mengirisnya. Pedang cakrawala. Dalam keterkejutan, Lin Fan segera menggunakan pedang kehendaknya dan melemparkannya ke arah 5 sinar cahaya hitam. Namun di bawah tatapan mata Lin Fan yang menakutkan, pedang kehendaknya hancur seketika, tidak mampu menahan kekuatan mereka sama sekali. Bam! Kelima sinar cahaya hitam itu berbenturan dengan kapak abadi saat gaya resultan yang kuat melemparkan Lin Fan ke belakang sejauh beberapa ratus meter. Lin Fan hanya bisa menatap lengan raksasa itu dengan mulut menganga. Meskipun kondisi tubuh fisiknya adalah kultivasi penuh surgawi rendahan, tangannya gemetar sekarang, bahkan setelah memblokir serangan dengan kapak abadi. Betapa kuat bab 262, sebuah lagu terakhir. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Lin Fan sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi sekarang. Serius nih, apa dia makin lemah atau gimana? Nggak ngangka dia bisa ngatasin lengan sekarang. Tiba-tiba, lengan itu menghilang ke dalam kehampaan tepat di depan mata Lin Fan. Lin Fan mengamati sekelilingnya dengan waspada. Meskipun yang dia hadapi cuma lengan, itu lengan yang sangat kuat. Dia merasakan kehampaan di belakangnya bergetar. Berbalik seketika, Lin Fan mengayunkan kapak abadinya. Kelak, kelak, lengan dan kapak abadi beradu satu sama lain. Namun, meskipun merupakan senjata legendaris, kapak abadi bahkan tidak bisa meninggalkan goresan sedikit pun di lengannya. Menakutkan,
Ini benar-benar menakutkan. Nggak ngangka bahkan kondisi tubuh fisik Lin Fan tidak bisa menahan tebasan kapak abadi, tapi lengan ini hanya ada di sini seolah-olah tidak ada yang salah sama sekali. Tangan raksasa itu terangkat tinggi ke udara. Memiliki aura yang sangat besar, energi mulai memuncak ke tangan saat kabut hitam mulai berputar dan berputar di udara juga. Tangan itu begitu besar hingga bisa menutupi langit saat ini, membuat Lin Fan merasa tertekan. Hegemoni Raja Naga, meningkatkan kekuatannya dengan naga emas yang melingkari tubuhnya, Lin Fan mencengkeram kapak abadi dan berteriak dengan marah. Cakrawala, energi sejati meletus dari dalam Lin Fan saat tubuhnya bermandikan cahaya kemasan. Kapak abadi bersinar terang saat dia mengayunkannya ke depan. Kekosongan itu pecah berkeping-keping. Seolah-olah cahaya kapak abadi yang menyilaukan telah merobek kekosongan sepenuhnya, membentuk aliran energi antara dunia nyata dan dunia nyata. Dalam aliran ini, garis-garis kisi energi mengalir bebas. Meskipun ini semua adalah gambar, ini adalah keterampilan terkuat yang diketahui Lin Fan saat ini. Bahkan, jari Nirvana, yang kuat tidak dapat menahan satu jari pun pada posisi pertama dari 3 posisi pemisahan surga ini. Sekarang, konsentrasi Lin Fan sudah mencapai puncaknya. Dia seperti pria telanjang yang memegang kapak abadi, bertekad untuk memecah kekacauan ini. Sebuah keran telah terbuka di dalam diri Lin Fan saat energi sejatinya menyembur keluar dengan bebas. BOOM. Kapak itu sangat menyilaukan saat ini. Saat bersentuhan dengan tangan itu, seolah-olah seluruh langit nyaris tak mampu menahan pukulan itu agar tak terkoyak. Sudah selesai. Lin Fan mendengus berat. Dia telah menghabiskan setengah dari energi sejatinya hanya dengan satu serangan ini. Dia yakin bahwa dia bahkan bisa membunuh makhluk surgawi yang lebih hebat dengan serangan ini, apalagi hanya tangan ini. Hancurkan. Saat itu, Lin Fan menemukan dengan kaget bahwa tangan itu baik-baik saja. Selain sedikit penurunan kekuatan, tangan itu tidak terluka. Ini, bam, seluruh laut setan mati mulai bergetar hebat. Keempat dinding mulai runtuh seolah-olah mereka sedang terkoyak oleh kekuatannya. Ding, tubuh setan abadi, poin pengalaman plus 5 juta. Lin Fan meludahkan seteguk darah segar. Dia bisa merasakan tulang-tulangnya hancur berkeping-keping dengan satu serangan itu. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki tubuh setan abadi dan laut darah, dia mungkin akan mati dalam sekejap. Laut darah bekerja tanpa lelah untuk memperbaiki tubuhnya saat ini. Berjuang untuk meraih karung penyimpanannya, Lin Fan mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil-pil ini yang berharga seperti permata bagi orang luar hanyalah barang pertahanan belaka bagi Lin Fan. Ding, ubah sebagai poin pengalaman. Mendengar pemberitahuan sistem, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Ubah ibumu, gunakan sebagai obat. Biasanya, ketika Lin Fan mengonsumsi pil, dia akan selalu menggunakannya sebagai poin pengalaman. Namun, tak disangka ia harus mengandalkan aspek pengobatan saat ini. Saat pil itu masuk ke mulutnya, energi menenangkan yang besar mengalir melalui tubuhnya, meremajakan lukanya sedikit demi sedikit. Masih terengah-engah, Lin Fan mencengkeram kapak abadi. Satu pukulan itu telah mengubah Lin Fan menjadi manusia berdarah, dengan darah mengalir keluar dari kulitnya dari kepala hingga kaki. Mungkin, ia akan benar-benar mati kali ini. Berbalik, ia menatap Ciki, yang masih bersembunyi, dan menganggukkan kepalanya sambil mengucapkan sesuatu. Tetap di sana, jangan keluar. Melihat keadaan Lin Fan, Ciki dipenuhi rasa takut. Teror bersinar di mata Ciki saat tubuhnya yang tak berbulu menggigil terus-menerus. Lengan yang dilapisi dengan baju besi bersisik itu hanya melayang di udara dengan lembut, seolah-olah sedang menunggu dengan penuh harap. Lin Fan mungkin seperti semut bagi lengan itu, semut yang dapat dengan mudah diremukkannya dalam sekejap. Namun, memikirkan bahwa seekor semut dapat menghasilkan kekuatan seperti itu memberinya percikan rasa ingin tahu. Namun, pada akhirnya, seekor semut adalah seekor semut, tidak layak disebut. Lin Fan menyeka darah dari mulutnya dan memberi isyarat ke tangan hitam itu, kemarilah. Tangan itu menghilang ke dalam kehampaan dan muncul di hadapan Lin Fan sekali lagi. Meskipun Lin Fan dapat merasakan gerakan tangan itu, tubuhnya tidak dapat lagi mengejar kecepatan ini. Bam! Dengan satu tamparan, kekuatan penghancur yang dikirim dari surga ini membuat tulang-tulang Lin Fan retak di bawah tekanan sekali lagi. Lin Fan tergeletak di tanah.
Dia bahkan tidak memiliki energi untuk mengangkat kapak abadi lagi. Ini benar-benar terjadi, apakah warisan Sekte Saint Devil akan hancur di sini? Tidak, dia masih memiliki Zhang Ergou dan murid-muridnya yang lain. Sekte Saint Devil tidak akan mati di sini. Namun, perseteruan berdarahnya dengan kakak seniornya, Ni Mingyang. Lin Fan tergeletak di tanah sementara dadanya berdenyut naik turun. Darah segar terus mengalir dari tubuh Lin Fan yang hancur tanpa henti. Di kejauhan, tangan hitam pekat itu mengangkat satu jari. Cahaya hitam mengelilingi jari itu seolah bersiap untuk mendaratkan serangan terakhir pada Lin Fan. Tersembunyi di kejauhan, Ciki sangat ingin bergerak, untuk melangkah maju. Namun rasa takut telah membuat tubuhnya membeku. CUCK. Ciki memejamkan mata dan berteriak keras sekeras-kerasnya. Teriakan perang yang marah ini membantu menekan rasa takut di hatinya. Lin Fan sudah menyerah dan terbaring di tanah, menunggu datangnya kematian. Namun teriakan perang Ciki membuatnya membuka matanya karena tidak percaya. Dia melihat Ciki berdiri di antara dia dan lengan itu, mengangkat sayapnya yang tidak berbulu tinggi-tinggi dan berteriak dengan marah. Tidak, Ciki, jangan lakukan itu. Lin Fan khawatir pada Ciki. Ini bukan lawan yang bisa dihadapi Ciki. Mengamuk dengan sungguh-sungguh, Ciki menoleh sedikit dan menatap Lin Fan dengan wajah tegas. Tersembunyi di balik amarah itu adalah seberkas rasa takut. Kakakko, Ciki memanggil Lin Fan, namun panggilan ini mengandung sedikit kesedihan di dalamnya. Ciki, Ciki berteriak untuk memberi dirinya sedikit dorongan moral. Menutup matanya, dia berlari ke arah tangan hitam itu. Dia ingin melindungi Lin Fan. Tubuh Ciki bersinar dengan cahaya merah yang tak terbatas. Ini adalah satu-satunya gerakan Ciki. Cahaya merah itu menghilang saat jari itu mengirimkan seberkas cahaya hitam menembus tubuh Ciki. Lin Fan melihat tubuh Ciki jatuh dari udara dan berteriak kesakitan. Darah mulai merembes keluar dari mulut Ciki saat sinar itu membuat lubang seukuran jari melalui tubuh Ciki, dari mana darah segar menyembur keluar. Cahaya di mata Ciki mulai redup, tapi dia menahan rasa sakit dan berjuang untuk berdiri sekali lagi. Bagi Ciki, rasa sakit ini luar biasa, begitu pula rasa takut di hatinya. Ciki menatap Lin Fan sekali lagi. Dari mata kecilnya itu, dua aliran air mata jatuh. Itu adalah air mata ketakutan, rasa sakit, keengganan untuk pergi. Cuko. Ciki menangis sekali lagi. Ini adalah lagu terakhir, perpisahan Ciki dengan Lin Fan. Melompat, darah menyembur kemana-mana dari lubang di dada Ciki. Ciki menangis lebih keras karena rasa sakitnya, tetapi matanya tegas dan tegas. Ciki akhirnya belajar cara terbang. Mengepak di udara, sayap tak berbulu itu terbang. Paruhnya yang tajam mematuk tangan hitam itu tanpa henti. Namun bagi tangan hitam yang kuat, ini hanya menggelitik. Namun meskipun begitu, Ciki bertekad untuk tidak membiarkan benda ini menggertak Lin Fan. Tangan itu mencengkeram Ciki erat-erat. CHICKY. Lin Fan berteriak putus asa. Terperangkap dalam genggaman tangan itu, Ciki berbalik untuk melihat Lin Fan untuk terakhir kalinya. Kukuk, bam, tangan hitam itu mengencangkan cengkeramannya. Ciki berteriak kesakitan dan akhirnya, darah segar menyembur ke seluruh udara dari tubuh Ciki yang hancur. Sisa-sisa Ciki jatuh ke tanah, tak bernyawa dan tidak dapat dibedakan dari darah dan daging. Pergi, ibumu, Lin Fan menjerit saat dia tersandung ke arah tangan hitam itu. Setiap langkah yang diambilnya membuat sejumlah besar darah mengalir keluar darinya. Tangan hitam itu menghilang ke dalam kehampaan sekali lagi. Kali berikutnya muncul kembali, tubuh Lin Fan telah tertusuk seluruhnya. Lin Fan batuk seteguk darah ke lengan tangan hitam itu. Mengangkat tangannya dengan susah payah, mata Lin Fan dipenuhi dengan kebencian yang tak terbatas. Kau membunuh Cikiku, you truly akan mengambil nyawa anjing sialanmu bab 263, berikan semua. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Surga dan bumi tercium. Lin Fan menggeram dengan murka, ekspresinya tampak panik. Matanya tidak lagi dipenuhi rasa takut. Sebuah bau raksasa yang bersinar tiba-tiba muncul dan berputar terus-menerus di udara. Naga itu menari dan melingkari bau itu sementara seluruh bawah tanah dipenuhi dengan aura misterius yang berubah-ubah.
Aku akan membuatmu membayar. Hati Lin Fan menjadi tenang saat dia memegang erat tangan hitam yang telah menembus tubuhnya. Bam! Pintu bau itu terbuka. Naga itu menelan Lin Fan utuh ke dalam perutnya sebelum terbang ke dalam bau itu. Boom! Bau surga dan bumi terbanting menutup sendiri saat mereka disiram dalam keheningan. Kata-kata miniatur emas yang mengambang di udara itu bergerak dan mengelilingi. Bagian luar bau itu bersinar terang, mereka kemudian membekas pada bau itu. Haha, Lin Fan mencabut tangan raksasa itu dari tubuhnya. Sebagai gantinya, ada lubang besar yang menembus dadanya, dari sana darah menyembur keluar seperti air terjun. Napas Lin Fan semakin cepat. Dia berjuang untuk terus berdiri. Melihat tangan raksasa itu, dia menyeringai dingin. Tangan raksasa itu berulang kali membentur Heaven and Earth Smelt. Dia bisa merasakan bahwa ini adalah tempat yang berbahaya dari perasaan tempat yang tertutup ini. Tapi itu tidak ada gunanya. Smelt itu menolak untuk terbuka. Melihat tangan raksasa itu berjuang, Lin Fan tertawa marah juga. Meskipun dia tidak tahu apa kualitas Smelt ini, dia tahu bahwa itu bisa mencium apapun antara surga dan bumi. Cahaya hitam tiba-tiba mengelilingi tangan raksasa itu saat kekuatan kuno meletus. Seolah-olah itu merobek udara dan bertekad untuk menghancurkan surga, tangan hitam itu meninju Smelt sambil membawa kekuatan tak terbatas. BOOM. Heaven and Earth Smelt bergetar sedikit. Riak muncul di tempat tangan itu meninju, tetapi menghilang dalam sekejap. Haha, jangan sia-siakan usahamu. Ini kiamatmu. Lin Fan tertawa gila. Bloodsi bekerja keras untuk menyembuhkan luka-lukanya. Namun, area tempat luka-lukanya tampaknya telah disegel dengan kekuatan kuno, mencegah segala bentuk generasi. Heaven and Earth Smelt, lakukanlah. Bau yang damai itu mulai bergemuruh saat naga itu menyemburkan api di dalamnya. Dinding-dinding mengeluarkan serangkaian cahaya terang saat api mulai menyala dengan ganas. Saat ini, Lin Fan dan tangan hitam itu berada di dunia api. ARGH, Lin Fan berlutut di lantai, memegangi kepalanya dan berteriak dengan tragis. Api ini membakar abis fisik dan mental Lin Fan sekali lagi. Segala sesuatu, setiap hal di dunia ini akan dilebur oleh peleburan. Masa depan, masa kini, masa lalu. Kenangan, kesadaran, setiap hal disertakan. Tangan hitam itu terombang-ambing di dalam peleburan saat cahaya menyilaukan muncul darinya. Ia ingin menahan kekuatan peleburan, tetapi cahaya gelap itu langsung redup saat pelindung sisiknya mulai terkelupas berulang kali. Boom, 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 tangan hitam itu menghantam peleburan berulang kali. Namun segera, tangan hitam itu menggeliat kesakitan saat jatuh dari udara. Haha, melihat keadaan tangan yang tragis itu, Lin Fan tertawa seperti seorang psikopat juga. Bahkan jika dia harus mati, tangan ini juga harus mati. Ding, Eternal Demon Body, poin pengalaman plus 5 juta. Ding, Eternal Demon Body, poin pengalaman plus 5 juta. Tangan hitam itu masih berjuang. Di permukaan tangan yang hitam, kekuatan kuno meletus, mencoba menghalangi kekuatan Heaven and Earth Smelt. Smelt lebih kuat, Lin Fan mengerahkan seluruh kemampuannya. Bam! Energi yang mulai melingkari tangan hitam itu terkoyak dan hancur. Kekuatan Smelt itu bahkan dapat menghancurkan Heaven and Earth. Ding, Eternal Demon Body, poin pengalaman plus 6 juta. Ding, selamat telah menaikkan level, Eternal Demon Body. Level 17. Sekarang, kaki kanan Lin Fan telah menghilang. Meskipun poin pengalaman Eternal Demon Body meningkat dengan cepat, kerusakan yang diterima Lin Fan juga luar biasa. Kaki kanannya telah dilebur seluruhnya sekarang. Heaven and Earth Smelt digunakan oleh Lin Fan untuk melebur senjata, tetapi Smelt itu sendiri tidak membedakan apa yang ada di dalamnya. Apapun yang masuk ke dalamnya akan dilebur. Piak, tangan hitam raksasa itu pun jatuh ke tanah Smelt. Melawan bau yang sangat kuat, tangan hitam itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Dari kelima jarinya yang sangat kuat, ia telah kehilangan satu di antaranya. Namun, tangan hitam itu tidak menyerah juga. Berbalik, ia membidik Lin Fan dengan 4 jari yang tersisa. Bergerak perlahan di bau itu, ia bertekad untuk membunuh orang yang telah menyeret dirinya sendiri. Napas Lin Fan semakin tergesa-gesa saat tubuhnya juga hancur. Namun, ia masih bisa mengetahui apa yang dilakukan lengan itu saat ia menatap tajam ke lengan itu. Kau ingin membunuhku dan meninggalkan tempat ini.
Pergi sana. Lin Fan tertawa dingin. Bau terkuat. Ding, tubuh iblis abadi, poin pengalaman plus 100 juta. Di luar laut iblis mati. Masa melayang di atas tanah terlarang sambil melihat pemandangan di hadapan mereka dengan tak percaya. Mereka tidak menyangka laut setan mati akan runtuh seluruhnya. Tanah amblas, dan air laut bergemuruh hebat. Apa yang sebenarnya terjadi? Wajah tetua King Huo mengerikan. Murid-murid sektenya masih ada di sana. Kepala keluarga Yao merasakan firasat buruk. Perubahan yang terjadi di laut setan mati baru-baru ini jauh dari harapan awalnya. Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi? Nah, Kaisar Qin merasa sangat tidak enak. Namun air laut yang menutupi laut setan mati terus mengalir masuk, menutupi tanah terlarang di bawahnya. Tolong! Tepat saat itu, panggilan darurat terdengar dari air laut yang mengalir deras. Ada yang keluar. Wajah tetua King Huo berubah. Dia memutar telapak tangannya dengan gerakan berputar. Meskipun air laut mengalir deras seperti aliran deras, di bawah kendali tetua King Huo, air itu perlahan berputar seperti pusaran air sebelum menetes setetes demi setetes. Ini adalah kekuatan seseorang yang dapat memahami jaringan energi, kemampuan untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi kemungkinan. Itu adalah murid sekte api berapi-api kami. Ketika melihat siapa orang itu, jantung tetua King Huo berdebar kencang. Satu persatu, murid dari sekte lain mulai keluar juga, yang membuat tetua lainnya menghela napas lega. Namun tatapan Kaisar Qin tidak bergerak. Di mana putranya yang berharga? Apa yang sebenarnya terjadi di bawah? Mereka yang muncul langsung diinterogasi. Pasti ada yang aneh dengan laut setan mati. Ini tidak seperti yang tertulis dalam catatan mereka. Tetua, di bawah ini terlalu menakutkan. Kakak seniorku semuanya mati. Salah satu murid sekte api berapi-api yang berhasil lolos berteriak. Mereka telah bertemu dengan segala macam binatang buas di bawah, tetapi yang paling menakutkan dari semuanya adalah raksasa yang menyala-nyala. Bagaimana dengan kakak senior Cheng? Tanya tetua King Huo. Tetua, saya tidak tahu. Sejak kami memasuki tempat ini, kami semua dikirim ke lokasi yang berbeda. Sedangkan untuk kakak senior Cheng, saya sama sekali tidak tahu di mana dia berada. Tetua, di sana bukan tanah terlarang. Itu seperti neraka, binatang buas di dalamnya terlalu menakutkan. Apakah Anda melihat anak saya? Dia tidak terlalu tinggi, sekarang sudah cukup pendek. Kaisar Qin bertanya dengan cemas. Dia tidak melihat anaknya muncul dan merasa cemas. Tidak tahu, kami juga tidak tahu. Satu persatu, para murid menggelengkan kepala. Mereka tidak ingin memasuki tempat ini lagi. Bahkan bisa melihat cahaya matahari adalah keberuntungan terbesar dalam seluruh hidup mereka. Jika bukan karena fakta bahwa seluruh laut setan mati mulai runtuh, tidak mungkin mereka bisa keluar juga. Bab 264. Akhirnya, Lin Fan abadi. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Menurut legenda, ada seekor burung. Ia terbang jauh melintasi 9 langit. Ia tidak akan pernah mendarat di apapun selain pohon payung, atau memakan apapun selain bambu. Ia akan mendarat sekali setiap 500 tahun. Dan pada hari pendaratan itu akan menjadi hari nirwana. Melalui setiap nirwana, ia harus menanggung cobaan api yang membara dan kematian. Namun setelah setiap nirwana, bulunya akan semakin indah, suaranya semakin tajam, dan semangatnya semakin kuat. Dan, ketika ia melebarkan sayapnya ke langit sekali lagi, kecemerlangannya yang mempesona akan menerangi seluruh dunia. Nirwana Phoenix, kelahiran kembali melalui api. Yang tersisa dari Ciki adalah campuran daging dan darah, terbaring diam tanpa bergerak. Bercak darah berwarna merah terang seperti api yang menyala. Tiba-tiba, darah itu tampak hidup kembali. Seperti peri api kecil, mereka menari-nari dan membungkus tubuh Ciki, seolah-olah darah itu berdoa kepada Tuhan yang telah lama ditinggalkan. Suara air mengalir bisa terdengar, ketika tiba-tiba, darah itu menyala. Api yang dipenuhi dengan kekuatan hidup ini menutupi tubuh Ciki. Membakar, seolah-olah waktu dan ruang itu sendiri terbakar habis oleh api ini. Api terus menyala saat tubuh Ciki secara bertahap tertutup dalam cangkang merah yang keras seperti batu. Meskipun cangkang itu terus menyala, api itu tampak seperti bisa dipadamkan kapan saja. Nirwana Phoenix dipenuhi dengan kekuatan hidup yang tak terbatas. Namun, Nirwana Ciki tampaknya dipenuhi dengan kekuatan hidup yang tidak stabil, seolah-olah akan berakhir kapan saja. Di dalam surga dan bumi,
Lengan raksasa itu sekarang seperti ilusi, kepulan asap hitam menari-nari di dalam bau, melakukan perlawanan terakhirnya melawan kekuatan bau itu. Adapun Lin Fan, tubuh fisiknya telah hancur seluruhnya. Satu-satunya yang tersisa dari Lin Fan adalah jantung merah darah yang berdebar-debar di lantai peleburan. Yang tidak diduga Lin Fan adalah bahwa di ambang kehancuran Sekte Saint Devil saat itu, Grandmaster telah menyuntikkan setetes darah kesadaran dewa ke dalam tubuh Lin Fan. Itu mengambang dengan lembut di atas jantung Lin Fan saat ini. Kekuatan kuno yang jauh berfungsi sebagai selaput tipis, menutupi jantung Lin Fan dan mencegahnya mati sepenuhnya. Namun, meskipun cahaya darah itu cemerlang, itu juga secara bertahap hancur melawan kekuatan peleburan. Di samping jantung, sosok ilusi duduk di sana diam-diam. Ini adalah sisa-sisa kesadaran Lin Fan. Ciki, sosok ini meratap dengan tragis. Tiba-tiba, perasaan misterius mengalir deras di hati Lin Fan. Dia bisa merasakan kekuatan hidup Ciki dari luar. Nirwana Phoenix, kelahiran kembali melalui api. Namun, kekuatan hidup Ciki lemah dan tidak bertenaga, sama sekali tidak mampu mempertahankan kelahiran kembali. Api kecil di cangkang Ciki menari-nari berbahaya di tepinya, nyaris tidak mampu mempertahankan makanannya. Tepat saat itu, jantung merah yang berdebar kencang itu melompat sedikit dengan api yang menari-nari di atasnya. Ini adalah api, pil melalui pikiran. Ciki, bertahanlah sampai kau mendapatkan tuan baru. Lin Fan bergumam dalam-dalam. Api pil melalui pikiran melayang perlahan, mengabaikan batas-batas surga dan bumi. Api itu menembus dinding dan menggantikan api yang sekarat di cangkang Ciki dengan makanannya yang membara abadi. Lengan hitam itu juga berada di tepi kehidupannya. Namun, Lin Fan tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghancurkan benda ini adalah dengan bertahan dan mati bersamanya. Satu-satunya hal yang terlintas di benaknya saat ini adalah kenangan, semua mimpinya tentang menjadi nomor satu di dunia ini dan hal-hal semacam itu. Tapi itu semua terlalu sulit. Smelt, tiba-tiba, semua yang ada di surga dan bumi Smelt berada dalam keadaan kacau. Tidak ada cahaya, tidak ada api, tidak ada apa-apa, seolah-olah semuanya telah kembali ke awal kekacauan. Ding, tubuh iblis abadi, poin pengalaman plus 1 miliar. Ding, tubuh iblis abadi, level 18. Ding, tubuh iblis abadi, level 19. Ding, tubuh iblis abadi, level 20. Ding, selamat karena telah mengembangkan tubuh iblis abadi menjadi keabadian abadi. Keabadian abadi, keterampilan kultivasi tubuh terkuat. Transfigurasi tubuh, fisik, tidak dibatasi oleh hukum surga dan bumi apapun. Ding, selamat karena telah menaikkan status tubuh fisik ke level bawah surgawi besar. Di tengah kekacauan itu, tetesan darah segar mulai merembes ke dalamnya. Kabut hitam dari lengan raksasa yang dilebur itu juga merembes ke dalamnya. Kata-kata miniatur emas itu melayang di dalamnya, dan seolah-olah tertarik oleh kekuatan misterius ini, menari dengan gembira. Sekali lagi, bau surga dan bumi terlihat. Sehelai rambut melayang diam-diam di dalam bau itu. Rambut itu bersinar terang. Tiba-tiba, kehangatan meletus dari rambut itu. Seolah-olah memiliki kehidupan sendiri, ia mulai tumbuh semakin banyak. 1 helai, 2 helai, 3, tumbuh dan tumbuh. Sehelai rambut untuk menumbuhkan semuanya. Sebuah kepala, sebuah tubuh. 2 lengan, 2 kaki, sebuah hati, babam, detak jantung bergema di tengah kekacauan. Sosok yang muncul dalam posisi duduk bersila di dalam bau itu adalah Lin Fan. Dia telanjang, dengan kulit halus seperti batu giok. Kulitnya bersinar dengan cahaya yang indah dan berkilauan dengan menakjubkan. Seolah-olah telah memperoleh kehidupan baru, kabut hitam itu memuncak menjadi lengan sekali lagi. Namun lengan itu tidak lagi hitam. Lengan itu bersinar merah, dan secara bertahap, lengan itu memasuki lengan kanan Lin Fan. Tetesan darah kesadaran dewa itu berubah menjadi lautan darah dan memasuki aliran darah Lin Fan, menjadi satu dengan darahnya sendiri. Tepat saat itu, cahaya keemasan juga melesat lewat. Kata-kata miniatur emas itu berputar berulang kali. Akhirnya, mereka berbaris dalam satu baris dan membekas di punggung Lin Fan. Ding, tangan kanan berubah, lengan abadi. Ding, menyatu dengan darah cakrawala. Ding, menyatu dengan sutra langit dan bumi. Setelah waktu yang sangat lama, mata tertutup sosok itu terbuka tiba-tiba. Cahaya keemasan melesat keluar,
menyebabkan bau langit dan bumi bergetar lembut. Aku tidak mati. Lin Fan memeriksa sekelilingnya dengan waspada dan keluar dari Heaven and Earth Smelt. Melihat lingkungan yang sudah dikenalnya, semangatnya melonjak seketika. Yang mulia belum mati, teriak Lin Fan dengan gembira. Tangan kanannya mencengkeram dengan sangat erat. Bam, bam, tiba-tiba, kekosongan itu pecah. Arus energi melonjak dari dalam. Lin Fan terlonjak kaget. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengira lengan hitam itu masih hidup, Lin Fan memeriksa sekelilingnya dengan curiga. Namun, di tempat lain, semuanya sunyi dan damai. Lin Fan mengangkat tangan kanannya. Meskipun tampak persis sama seperti sebelumnya, rasanya agak berbeda. Lin Fan mengangkat tangannya sedikit dan menggambar garis di udara dengan jarinya. Sesuatu yang mengerikan terjadi. Kekosongan tempat dia menggambar garis itu langsung terkoyak dan menghilang. Ya Tuhan, Lin Fan hanya bisa menggunakan dua kata yang bermakna ini untuk mengungkapkan perasaannya saat itu. Tepat saat itu, Lin Fan tiba-tiba teringat. Ciki, dia melihat sekeliling dengan panik. Akhirnya, dia melihat bola api menyala di dekatnya. Ciki, Lin Fan menatap cangkang merah di dalam api, merasa sangat sedih. Ciki, jangan mati di hadapanku. Lin Fan mengangkat tangan kanannya dan menyeka air mata dari mata kanannya. Bam! Kekosongan itu terkoyak sekali lagi. Arus energi berputar dengan gila-gilaan di tempat tangan kanannya berada. Lin Fan tercengang tak terlukiskan. Apa-apaan ini? Dia telah menghancurkan kekosongan itu hanya dengan mengangkat tangannya. Ini. Tapi Lin Fan tidak punya waktu untuk memikirkannya lagi, karena dia menggunakan tangan kirinya untuk membelai cangkang di dalam api. Ciki, kau telah meninggal dengan tragis, teriak Lin Fan pada telur itu. Tapi jangan khawatir, aku akan selalu mengingat penampilan terakhirmu yang mengagumkan. Tepat saat Lin Fan menangis, sebuah suara keluar dari cangkang merah itu. Kukuk-kukuk, suara ini agak tidak senang, agak tidak berdaya, agak sedih. Ciki, kau tidak mati. Jantung Lin Fan berdebar kegirangan. Kukuk-kukuk, sekali lagi, cangkang itu berbunyi seolah berkata, cepat dan selamatkan aku. Aku hidup, tapi aku tidak punya cukup tenaga hidup. Aku punya cacat lahir. Aku tidak bisa keluar dari sini. Bab 265, begitu kuat hingga melelahkan. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Ciki, tinggallah di sana sedikit lebih lama sementara aku menata pikiranku. Mengetahui bahwa Ciki baik-baik saja membuat Lin Fan menghela napas lega lagi. Mengenai apa yang terjadi di dalam Heaven and Earth Smelt, Lin Fan sangat bingung. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di dalam, namun, tubuhnya telah berubah drastis. Jadi, dia harus memeriksanya. Pertama-tama, dia tampaknya tidak banyak berubah dalam hal basis kultivasinya. Itu masih pada level pericelestial yang lebih rendah. Ini aneh. Jika basis kultivasinya tidak berubah, lalu bagaimana dia bisa merobek kekosongan hanya dengan satu kali mengangkat tangannya? Tepat saat Lin Fan memeriksa dirinya sendiri secara internal, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang darah yang mengalir melalui tubuhnya. Dia jelas bisa merasakan bahwa tubuhnya terus-menerus mengumpulkan energi sejati dari surga dan bumi secara pasif. Terlebih lagi, setiap tetes darah tampaknya memiliki dunianya sendiri, tetapi semuanya kabur, dan dia tidak dapat melihatnya dengan benar. Tiba-tiba, pori-porinya membesar saat gelombang energi sejati memasuki tubuhnya. Ding, poin pengalaman plus 10.000. Lin Fan berdiri di sana, rahangnya menganga. Dia sangat takut sehingga dia bisa mengompol. Apa yang sedang terjadi? Dia mendapatkan poin pengalaman bahkan tanpa menelan pil atau membunuh binatang buas. Bahkan makhluk surgawi yang lebih tinggi harus menyerap energi dan sejenisnya dengan upaya sadar mereka. Agar poin pengalamannya meningkat setiap detik, bukankah dia seperti bot otomatis komputer? Seberapa kuat itu? Lin Fan benar-benar terkesan dengan kemampuan ini. Sepertinya jalannya ke depan akan sangat mulus. Menatap tangan kanannya, dia juga bingung. Sejak kapan tangan kanannya mulai terlihat seperti lengan kilin? Dan saat itu, lengan kanannya bersinar merah terang. Astaga, itu dia. Lin Fan tercengang. Ini adalah lengan yang sama yang telah dileburnya di Heaven and Earth Smelt. Bagaimana itu berakhir padanya? Cemas, Lin Fan segera membuka panel sistem. Akhirnya, dia menemukan sumbernya. Lengan abadi, asal-usul tidak diketahui. Tak terkalahkan selamanya. Kondisi rusak. Lengan abadi.
Lin Fan baru saja hendak menggosok dagunya dengan lengan kanannya, tetapi dia segera menurunkannya lagi karena terkejut. Dia bisa saja meledakkan dagunya dengan ledakan kehampaan lainnya. Sepertinya lengan raksasa ini cukup bijaksana, ya. Mengetahui bahwa itu tidak dapat mengalahkan Yu Truly, ia memilih untuk menyerah dan menyerah. Hanya saja Lin Fan belum sepenuhnya beradaptasi dengan fusi awal ini, dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyesuaikan diri dengan tingkat kekuatan. Dan saat itu, Lin Fan menemukan masalah aneh lainnya. Ia mendapati punggungnya mulai gatal. Menggunakan tangannya untuk menyentuh, ia mencoba merasakan apakah ada yang berbeda. Namun bagi orang seperti Lin Fan yang memiliki sistem, tidak ada yang bisa luput dari pengetahuannya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menemukan masalah itu melalui sistem juga. Sutra Langit dan Bumi, kata-kata pertama yang muncul di antara langit dan bumi. Memiliki kekuatan tak terbatas. Keadaan rusak. ... Apa-apaan ini? Mengapa semuanya dalam keadaan rusak? Namun meskipun sutra langit dan bumi ini rusak, setidaknya ia masih ada gunanya, bukan? Kuku-kuku, Ciki, yang berada dalam keadaan nirwana, berteriak sekali lagi. Terhadap kenyataan bahwa Lin Fan telah melemparkannya ke samping tanpa banyak perhatian atau kekhawatiran, ia cukup tidak senang. Memikirkan bahwa ia telah berjuang dengan nyawanya untuk melindungi Lin Fan beberapa saat sebelumnya. Bagaimana mungkin Lin Fan tidak menempatkannya sebagai prioritas? Tenang, Ciki, santai. Biarkan aku memahami situasinya terlebih dahulu. Lin Fan berteriak pada kerang itu sebelum tenggelam dalam pikirannya sekali lagi. Sutra Langit dan Bumi ini pasti memiliki beberapa kegunaan yang sangat penting, hanya saja dia belum menemukannya. Namun, hal terpenting saat ini adalah mengendalikan tangan kanannya dengan benar. Jika dia mulai menghancurkan setiap benda dengan mengangkat tangannya, bagaimana dia bisa terus bertahan hidup di luar sana? Lin Fan memfokuskan jiwa dan raganya, menstabilkan energi sejatinya. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dengan lembut. Bam! Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia baru saja mengangkatnya, dan kekosongan itu meledak sekali lagi. Jika bukan karena fakta bahwa langit dan ruang waktu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, Lin Fan akan segera menghancurkan seluruh langit. Lin Fan kemudian terus bereksperimen, mencari berbagai cara untuk mengatasinya. Bam, bam, ... Seolah-olah kekosongan itu adalah sesuatu yang sangat rapuh, kekosongan itu terus-menerus terkoyak. Namun perlahan, Lin Fan mulai memiliki pemahaman. Ini seharusnya hanya sementara sekarang karena lengan itu belum beradaptasi untuk melekat pada tubuh Lin Fan. Seiring berjalannya waktu, Lin Fan seharusnya secara bertahap mendapatkan kembali kendali atas kekuatannya. Setelah menyadari fakta ini, Lin Fan pun menghela napas lega. Namun yang lebih mengejutkan Lin Fan adalah fakta bahwa tubuh iblis abadi telah berevolusi menjadi keabadian abadi. Pikiran Lin Fan kembali ke saat terakhir kali ia pingsan. Mungkinkah ia selamat hanya karena tubuh iblis abadi telah berevolusi menjadi keabadian abadi? Kadang-kadang, Lin Fan bertanya-tanya apakah dia memang karakter utama dunia ini. Sampai saat ini, dia telah bertemu dengan segala macam situasi konyol di mana seseorang kemungkinan besar akan mati dalam setiap keadaan. Namun entah bagaimana, dia berhasil keluar dari situasi itu dengan selamat. Ini mirip dengan seorang pemula yang melangkah maju ke puncak tertinggi dunia untuk menantang bos terhebat di luar sana hanya untuk melihat bos itu mati dengan cara yang lucu dan konyol, yang memungkinkan pemula itu menjadi pembangkit tenaga listrik dengan segera. Jika lengan abadi ini sangat kuat, mengapa tidak langsung membunuh Lin Fan sejak awal? Itu saja sudah layak untuk direnungkan. Tiba-tiba, mata Lin Fan berbinar. Mungkinkah dia memiliki kemampuan untuk membuat seseorang menjadi bodoh? Semakin Lin Fan memikirkannya, semakin mungkin hal itu tampak. Memikirkan Ciki, kemungkinan itu tampak semakin nyata. Tidak peduli apapun, Ciki adalah keturunan dari binatang kuno. Namun, sejak Lin Fan mengadopsinya, Ciki berubah menjadi semacam orang terbelakang tanpa aura dominasi seperti yang seharusnya dimiliki binatang kuno. Hais, Lin Fan tidak ingin berpikir lebih jauh tentang apakah itu benar atau salah. Dia hanya percaya pada apa yang menurutnya benar. Melihat tangan kanannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk setuju. Dia akan menjadi sangat tak terkalahkan. Sepertinya hidupnya mulai sekarang hanya bisa digambarkan dengan kalimat ini. Persetan dengan yang kuat, persetan dengan yang lemah. Setelah ini,
Lin Fan berdiri dan menepuk pantatnya hingga bersih, siap untuk mengeluarkan ciki dari cangkangnya. Heh, tangan kanan yang benar-benar berbeda, bahkan menamparkan pantatku sedikit menyakitkan sekarang. Sebelumnya, Lin Fan dipenuhi dengan tekad untuk mati bersama tangan raksasa itu. Tapi sekarang, dia sangat gembira. Nirwana Phoenix, kelahiran kembali melalui api. Mengenai fakta ini, Lin Fan juga mengetahuinya. Bahkan, dia sangat bersemangat untuk melihat seperti apa Ciki setelah bereinkarnasi melalui pemandian api. Jangan khawatir, Ciki, aku di sini untuk menyelamatkanmu sekarang. Lin Fan mengeluarkan benih kehidupan. Lin Fan telah mencoba menelitinya untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada hasil yang terlihat. Namun, Lin Fan tidak peduli apa tujuan benda ini. Prioritas utamanya adalah mengeluarkan ayam peliharaannya. Lin Fan memegang benih kehidupan dengan tangan kanannya, yang bergetar lembut seolah-olah memiliki kehidupan sendiri. Tampaknya tahu apa yang akan terjadi. Krek, suara renyah dan benih kehidupan yang kokoh ini pecah menjadi aliran kehidupan yang bersinar, dengan lembut mengalir ke dalam cangkang. Kukuk-kukuk, di dalam cangkang, Ciki berteriak kegirangan seolah-olah telah mengendus sesuatu yang luar biasa. Ledakan, tiba-tiba, seluruh tempat itu dilalap api. Kukuku, serangkaian suara gagak bergema di udara. Di dalam kobaran api, sebuah bayangan memancarkan cahaya yang cemerlang. Cahaya itu begitu cemerlang sehingga apapun di dunia ini akan kehilangan kilaunya jika dibandingkan dengannya. Lin Fan menatap bayangan itu dengan penuh semangat. Phoenix, itulah Phoenix yang sebenarnya. Akhirnya, Ciki berubah menjadi angsa dari bebek buruk rupa. Sayap yang agung itu, tubuh yang ramping dan berlekuk itu, ekor yang menari-nari dengan api. Begitu mengagumkan, seolah-olah setiap makhluk di dunia ini ditakdirkan untuk tunduk kepada ciptaan kerajaan yang luar biasa ini. Di tengah kobaran api, Lin Fan merasa gembira dan bahagia. Ia telah menunggu evolusi Ciki yang sudah lama ia harapkan. Di bawah cakar bayangan Phoenix, sebuah pohon kuno juga tumbuh dari tanah ke atas dalam kobaran api. Itu adalah pohon dengan aura kerajaan yang tangguh. Ciki, aku tahu kau tidak akan mengecewakanku. Lin Fan begitu tersentuh hingga ia menangkupkan kedua tangannya. Tidak ada yang bisa menggambarkan kegembiraannya saat ini. Kukuku, Ciki juga berteriak dengan bangga. Dengan ekspresi penuh harap, Lin Fan menunggu kedatangan Ciki kesayangannya dari balik bayang-bayang. Api pun menghilang, begitu pula dengan ekspresi kegembiraan di wajah Lin Fan. Ini. Lin Fan begitu tercengang hingga dia bisa mati saat ini. Ciki masih Ciki yang dulu, hanya saja pantatnya yang dulu kosong kini memiliki ekor yang pendek. Namun, ekornya tidak berarti apa-apa. Ciki melompat turun dari udara. Seolah-olah dia baru saja bangun dari tidur panjangnya, dia membelai tubuhnya berulang kali. Cakar-cakar yang maha kuasa itu melompat ke udara dan menindih bahu Lin Fan sekali lagi. Saat dia bangun, dia tidak bisa berhenti menggesekkan kepala ayamnya ke pipi Lin Fan. Kak. Harapan besar Lin Fan hancur dalam sekejap oleh kemunculan Ciki. Itu adalah ayam tanpa bulu yang sama, meskipun dengan ekor tambahan bab 266, pohon parasol mistis. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Kultivasi penuh surgawi kecil. Tak disangka basis kultivasi Ciki akan meledak sedemikian rupa hanya setelah satu nirvana. Meskipun penampilannya tidak banyak berubah, ekor baru yang muncul itu pastilah produk nirvana. Ekornya berbulu dan tampak ungu. Pada saat yang sama, ada cincin merah melingkarinya. Hanya saja, ekor itu tidak terlihat terlalu serasi jika dipadukan dengan tubuh Ciki yang aneh dan tak berbulu ini. Baiklah, jangan khawatir Ciki. Meskipun penampilanmu semakin konyol, ayah tidak akan menyerah padamu. Lin Fan menepuk kepala Ciki. Seolah-olah dia mengerti semua yang baru saja dikatakan Lin Fan. Ciki memukul leher Lin Fan dengan kepala ayam kecilnya untuk mengungkapkan ketidaksenangannya. Lin Fan tertawa, tetapi tatapannya terpaku pada bibit kecil yang telah tumbuh. Tingginya hanya sebesar ibu jari. Apa benda ini? Lin Fan memperhatikan dengan saksama. Tidak ada dokumentasi terkait hal seperti ini dalam catatan sekte. Namun, bibit yang lahir dari benih kehidupan ini mengeluarkan kekuatan hidup yang kuat dan luas seperti nebula. Lin Fan melihat bibit ini. Bibit itu gundul tanpa sehelai daun pun. Kulitnya layu seperti batang kayu busuk lainnya yang akan ditemukan tergeletak di sekitar. Ding, selamat telah menemukan pohon parasol mistis. Pohon parasol mistis, bibit.
Memiliki kekuatan hidup yang tak terbatas, efek menakjubkan dan ajaib yang tak terhitung banyaknya. Lin Fan cukup terdiam lagi, efek menakjubkan dan ajaib. Efek seperti apa? Tidak bisakah kau menguraikannya lebih lanjut? Saat Lin Fan menyentuh pohon parasol mistis, bagian bawah pohon itu mengeluarkan banyak akar. Menempel pada lengan Lin Fan. Di bawah tatapan menakutkan Lin Fan, pohon itu menghilang. Di mana itu? Lin Fan melihat sekeliling, tetapi bibit ini telah menghilang tanpa suara begitu saja, seolah-olah telah menguap ke udara tipis. Tepat saat itu, Lin Fan menyeringai, dasar orang kurang ajar. Mirip dengan menggunakan endoskopi, tubuh bagian dalam seorang seniman bela diri mengandung dunianya sendiri. Namun, itu adalah campuran kekacauan, tanpa satu objek tetap pun. Hanya makhluk surgawi yang lebih tinggi yang dapat menciptakan objek yang berbeda dari tubuh bagian dalamnya, menggunakan penguasaannya terhadap garis-garis kisi energi. Lin Fan menemukan dengan kaget bahwa sebuah bibit sekarang ada di tengah semua kekacauan tubuh bagian dalamnya. Akarnya memancarkan cahaya hijau. Di tengah semua kekacauan di sekitarnya, cahaya hijau itu bahkan lebih terang. Ketika Lin Fan lebih fokus untuk merasakan bibit ini, dia bahkan lebih terkejut. Betapa kuatnya kekuatan hidup yang dipancarkannya. Tiba-tiba, bibit itu tersentak hebat. Dengan kekuatan besar, bibit itu seakan-akan mencabik-cabik langit dan bumi, menyedot semuanya. Lin Fan dapat merasakan semua energi sejati di sekitarnya mengalir deras ke arahnya seperti aliran air. Meskipun sebagian besar energi sejati ini diserap oleh bibit itu sendiri, sedikit yang bocor keluar segera diubah menjadi poin pengalaman. Setiap kali pori-pori Lin Fan menghirup, ia dapat memperoleh 10.000 poin pengalaman. Dengan bibit yang bertindak sebagai katalis, ini meningkat menjadi 20.000 yang mengerikan. Lin Fan menghirup udara dingin. Jika bibit ini terus tumbuh, seberapa mengerikan jadinya? Bagaimana jika ia tumbuh 10 kali lipat dari sini dan seterusnya? 100, 1000, 10.000 kali. Pada saat itu, bahkan jika ia tidak melakukan apapun, poin pengalamannya juga akan melesat tinggi. Namun, yang tidak diketahui Lin Fan adalah bahwa dia mungkin satu-satunya orang di dunia ini yang akan menganggap pohon parasol mistis ini sebagai objek dewa. Bagi kebanyakan orang, ini akan menjadi objek yang dapat menyebabkan kematian. Tubuh manusia memiliki batasnya. Oleh karena itu, kecepatan seseorang mengolah energi sejati pasti tidak dapat menyamai kecepatan pohon parasol mistis menyerapnya. Oleh karena itu, sebelum pohon parasol mistis sempat tumbuh, seseorang akan hancur dari dalam karena energi sejati yang berlebihan. Namun dengan sistem ini, setiap energi sejati yang berlebihan segera diubah menjadi poin pengalaman. Oleh karena itu, Lin Fan sama sekali tidak dalam bahaya. Kukuk-kukuk, teriak Ciki, menunjukkan ketidaksenangannya. Jelas, Ciki benar-benar tidak menyukai tempat ini. Baiklah, jangan terburu-buru. Kita akan keluar dari tempat ini sekarang juga. Lin Fan membelai kepala Ciki. Benar saja, Laut Setan Mati ini adalah tempat paling berbahaya yang pernah ada. Dia datang ke sini untuk mencari harta karun 7 orang suci. Untuk berpikir bahwa dia akan bertemu dengan sesuatu seperti ini. Faktanya, bahkan tubuh terbelah Seven Saint dihancurkan oleh tangan hitam raksasa. Pada pemikiran ini, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Sepertinya kebijaksanaan juga datang dengan pengalaman. Meskipun Seven Saint telah hidup sangat lama di dunia ini, ia masih menemui kejatuhannya di tangan-tangan raksasa ini, yang tampaknya telah hidup lebih lama lagi. Lin Fan melempar anjing hitam itu ke dalam penyimpanannya. Dengan ekspresi mengejek, dia bertanya, bagaimana perasaanmu? Membosankan, bukan? Saat anjing hitam itu keluar, Lin Fan bisa merasakan perasaan marah melonjak melaluinya. Melihat set tulang putih yang membusuk, anjing itu semakin marah dari saat ke saat. Ini seharusnya hanya salah satu dari tubuhmu yang terbelah, bukan? Tapi jangan khawatir sekarang. Kau masih memiliki beberapa ruang rahasia yang tersembunyi di sana-sini, bukan? Yang Mulia akan mencarinya satu per satu. Lin Fan tertawa. Petik 2. Go. Anjing hitam itu menggonggong dengan marah saat menggesekkan keempat kakinya ke lantai, mengeluarkan suara yang menusuk. Kukuk. Bertengger di bahu Lin Fan, Ciki mengangkat sayapnya dan berteriak pada keangkuhan anjing hitam ini. Melihat Lin Fan dan kemudian Ciki, anjing hitam itu akhirnya menundukkan kepalanya. Tapi,
matanya masih menunjukkan ekspresi marah yang tidak pantas bagi seekor anjing. Melambaikan tangannya, anjing hitam itu kembali ke gudang Lin Fan sekali lagi. Sepertinya segalanya akan menjadi lebih menyenangkan mulai sekarang. Lengan abadi itu sangat kuat. Jadi, siapakah makhluk suci yang bisa menyegelnya di sini? Dan dari penampilannya, lengan abadi ini seharusnya bukan satu-satunya dari jenisnya. Lin Fan teringat Qiou, lelaki yang terpotong-potong menjadi beberapa bagian dengan setiap bagian tubuhnya disegel di lokasi yang berbeda. Dilihat dari apa yang terjadi, lengan raksasa itu berniat untuk keluar dari tempat di mana ia disegel. Jika bukan karena Heaven and Earth Smelt, mungkin ia akan berhasil. Lin Fan tidak hanya akan mati, tetapi seluruh benua Dongling mungkin juga tidak memiliki seorang pun yang dapat menandinginya. Hanya satu lengan, tetapi memiliki kekuatan bertarung yang lebih besar daripada makhluk surgawi yang lebih tinggi dengan kultivasi penuh. Apa yang akan terjadi jika semua bagiannya terlepas dari segelnya dan bergabung menjadi satu kesatuan lagi? Tentu saja, ini semua hanyalah dugaan Lin Fan pada akhirnya. Lin Fan menatap ke atas. Dinding hitam yang curam telah menghalangi jalan keluar. Mengangkat tangannya, ia membuka jari-jarinya lebar-lebar. Bam! Sebuah kekuatan luar biasa meletus dari lengan abadi. Menerobos waktu dan ruang, ia terus-menerus merobek kekosongan saat dinding-dinding itu runtuh satu demi satu, memasuki kekosongan sebagai bagian dari pusaran energi juga. Keenam sekte dan keluarga Yao telah menderita kerugian besar. Setiap sekte telah mengirim puluhan murid ke dalamnya. Namun, dari setiap 10 murid yang masuk, hampir tidak ada yang kembali dengan selamat. Adapun sisanya, mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Mungkin mereka semua telah binasa di dalam. Keenam tetua yang hadir sedang berpikir keras. Apa yang terjadi di Laut Setan Mati jauh dari harapan mereka. Mereka semua disesatkan oleh keserakahan dan daya tarik harta karun sejak awal. Sekarang setelah mereka memikirkannya dengan jernih, semuanya tidak pernah semudah ini sejak awal. Sejak kapan ada larangan memasuki Laut Setan Mati? Hanya mengizinkan mereka, yang memiliki basis kultivasi di bawah tingkat surgawi yang lebih tinggi untuk masuk, bukankah itu jelas-jelas memilih kandidat? Tapi apa gunanya menyesal sekarang? Semuanya sudah terlambat, dan saat itu, Laut Setan Mati mulai bergemuruh sekali lagi saat air laut yang terpisah mulai berputar-putar juga. Semua orang tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Boom! Dan saat itu, tawa meledak dari bawah tanah terlarang. Haha, aku keluar. Bab 267, Nafas Rock. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Merangkul hangatnya matahari dan menghirup udara segar, hati Lin Fan terasa sangat tenang. Ada orang di sini. Lin Fan memperhatikan bahwa orang-orang berkumpul sedikit di depan. Melihat dengan saksama, dia menemukan anggota dari 6 sekte dengan kepala keluarga Yao. Sama seperti Lin Fan menilai mereka, mereka juga menilai yang pertama. Melihat lubang dalam yang baru saja dilubangi Lin Fan, salah satu murid tidak bisa menahan napas dingin yang dalam. Lubang itu begitu dalam sehingga orang bahkan tidak bisa melihat kedalamannya. Tidak seorang pun tahu seberapa jauh atau dalam tanah terlarang Laut Setan Mati itu, tetapi kedalamannya mungkin berada di kisaran puluhan ribu kaki. Tetapi melihat apa yang terjadi tepat di depan mereka, para murid ini tidak bisa menahan perasaan gentar. Apakah pria ini benar-benar datang jauh-jauh dari kedalaman itu semua? Tidak bisa dipercaya, ini tidak bisa dipercaya. Lin Fan melayang lembut di udara, kedua tangan di belakang punggungnya, dengan raut wajah yang sangat tenang. Bertengger di bahunya, Ciki juga menyadari kehadiran orang-orang ini. Sambil menjaga sayapnya, mata ayam yang tajam itu berubah lebih tajam dari sebelumnya, memancarkan aura dominasi juga. Keenam tetua sekte dan kepala keluarga Yao tenggelam dalam pikiran mereka. Siapakah sebenarnya pria ini? Bagaimana dia bisa keluar dari tempat terlarang Laut Setan Mati begitu saja? Mungkinkah pria ini telah memperoleh harta karun yang tak tertandingi di bawah sana? Saat pikiran mereka tertuju pada harta karun itu, ketujuh orang itu saling bertukar pandang saat niat membunuh memenuhi mata mereka. Mereka tidak hanya tidak memperoleh apapun dari ini, mereka juga kehilangan banyak pengikut. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang luar ini kabur dengan tawaran seperti itu? Seketika, ketujuh orang itu melompat ke udara untuk menghalangi jalan Lin Fan. Serahkan harta karun itu. Alis merah tetua King Huo berkedut saat dia menuntut. Meskipun mereka tidak dapat mengetahui apa basis kultivasi Lin Fan,
mereka tahu bahwa persyaratan untuk menuju ke bawah adalah seseorang harus berada di bawah level surgawi yang lebih tinggi. Dengan demikian, Lin Fan yang terkuat pastilah hanya seorang surgawi yang lebih rendah. Dan berdasarkan waktu yang telah berlalu, tidak peduli apa yang telah diperoleh Lin Fan, dia pasti belum punya waktu untuk memurnikannya atau apapun. Oleh karena itu, harta karun itu harus tetap disimpan di dalam gudang penyimpanannya. Adik kecil di sini, ini adalah wilayah dari 6 sekte dan keluarga Yao. Tolong kembalikan apapun yang telah kamu peroleh dari Laut Setan Mati. Seorang tetua yang mengenakan jubah biru berkomentar. Meskipun jubahnya tampak normal, ada lambang seekor burung rok terukir di atasnya. Burung rok itu tampak seperti manusia, membuka mulutnya lebar-lebar seolah-olah hendak menghisap semua yang ada di dunia ini dengan napasnya. Dia adalah seorang pria dari sekte burung rok, salah satu sekte terkuat di seluruh benua Dongling. Rumor mengatakan bahwa leluhur pendiri sekte itu adalah campuran aneh antara manusia dan burung rok. Terlahir dengan basis kultivasi yang mencengangkan, dia menghabiskan hidupnya bersembunyi di langit, mencari jalan menuju keabadian. Lin Fan menyeringai. Sepertinya orang-orang tua kolot ini ada di sini untuk merampok di siang bolong. Namun fakta ini tidak terlalu menyenangkan Lin Fan. Bagaimanapun, Yang Mulia seharusnya menjadi satu-satunya yang merampok orang lain di dunia ini. Tidak seorang pun seharusnya bisa merampok Yang Mulia. Mengapa kita membuang-buang napas untuknya? Kita akan membunuhnya dan kemudian kita lihat bagaimana hasil rampasannya. Tetua King Huo yang pemarah dari sekte api berapi-api berkata dengan mata berbinar-binar. Dia bisa menjamin bahwa pemuda ini telah mendapatkan semacam harta karun suci di bawah sana. Meskipun Laut Setan Mati bertindak jauh lebih aneh dari biasanya, agar pria ini muncul terakhir, dia pasti sangat diuntungkan darinya. Lebih jauh lagi, dia tampak begitu gembira seolah-olah dia telah merebut harta karun itu dari murid-murid sekte lainnya. Para tetua lainnya menganggukkan kepala, jelas setuju dengan kata-kata tetua King Huo. Lin Fan menatap orang-orang ini. Mereka semua adalah makhluk surgawi yang lebih tinggi. Kekuatan gabungan mereka seharusnya tidak semudah itu untuk dihadapi. Meskipun basis kultivasinya belum meningkat, dia telah memperoleh lengan abadi. Ini bukan lelucon. Jika orang-orang ini ingin membunuhnya dan merampas jarahan itu harus bergantung pada apakah mereka memiliki keterampilan untuk melakukannya. Hah, maaf, apa yang kamu katakan? Tidak bisa menangkap omong kosongmu di sana. Dengan wajah jijik, Lin Fan menangkupkan telinganya. Dia kemudian menatap mereka dan melengkungkan kelingkingnya ke arah mereka, mengundang mereka dan mengekspresikan ketidaksenangannya pada saat yang sama. Jika dia tidak menunjukkan sikap sedikit pun, orang-orang ini mungkin benar-benar berpikir bahwa Yu Truly adalah orang yang mudah ditipu. Fury Flame Sect, Rock Sect, Tongtian Sect, Xianling Sect, Xuanxian Sect dan Freedom Sect, sekte-sekte ini terbiasa berada di puncak dunia, dan tidak pernah peduli dengan orang-orang kecil seperti seniman bela diri gelandangan. Yao Tian, kepala keluarga Yao, juga sama. Demi harta karun itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah merebutnya. Kakako, bertengger di bahu Lin Fan, Ciki mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan ikut berkokok. Ciki bukan orang bodoh. Melihat tindakan Lin Fan, dia tahu bahwa Lin Fan juga tidak peduli dengan orang-orang ini. Oleh karena itu, dia perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk memamerkan kekuatan terbaik yang bisa dimiliki seekor ayam. Sambil menyangga satu sayap di bahunya, dia berdiri dengan kokoh dan melengkung. Ini adalah postur yang memperingatkan para penyerang ini untuk datang dengan semua yang mereka miliki. Duo pria dan ayam itu akan menerima semuanya dengan mudah. Kata-kata Lin Fan benar-benar membuat keenam tetua ini marah. Tidak disangka bahwa seorang seniman bela diri pengembara berani mengeluarkan kata-kata yang begitu berani. Mereka tidak bermaksud membunuh tanpa alasan. Jika pria ini menyerahkan harta karun itu dengan sukarela, mereka akan baik-baik saja membiarkannya hidup. Serahkan harta karun itu. Tetua Sekte Xuanxian berteriak. Oh, itu, katakan lebih awal. Baiklah, baiklah, kalian boleh memilikinya. Sambil meraih tempat penyimpanannya, Lin Fan mengeluarkan beberapa bigras dan melemparkannya. Menurutku ini semua adalah pil dewa. Aku sendiri sudah menghabiskan puluhan. Kalian boleh memiliki beberapa yang tersisa ini. Lin Fan terkekeh. Keenam tetua mengerutkan kening saat menerima pil-pil itu. Mereka waspada terhadap pil-pil yang tidak diketahui asal-usulnya ini. Bajingan sialan,
Apa kau mencoba membodohi kami? Serahkan harta karun yang sebenarnya. Tetua Wang dari Sekte Rock berteriak dengan marah. Hanya beberapa pil dan dia ingin menghisapnya. Orang ini meminta kematian. Kalau begitu, kau harus mengorbankan nyawamu di sini. Tetua Wang mendengus marah. Napas Rock. Langit berubah warna saat garis-garis jaringan energi Tetua Wang bergetar. Melemparkan telapak tangannya, ilusi seekor Rock muncul. Membuka mulutnya yang lebar, semua air laut di sekitarnya bergemuruh hebat. Ini adalah salah satu keterampilan terkuat Sekte Rock. Pada puncak penguasaannya, keterampilan ini dapat memanggil seekor Rock yang dapat melahap langit dan bumi. Namun, meskipun basis kultivasi Tetua Wang cukup tinggi, dia masih cukup jauh dari menguasai keterampilan ini. Kekuatan yang menakutkan menyembur ke arah Lin Fan. Rock ilusi itu juga memiliki tubuh yang sangat besar. Berasal dari telapak tangan seorang guru surgawi yang lebih tinggi, ada juga garis-garis kisi energi. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh seseorang seperti Lin Fan, yang lebih lemah dari seorang surgawi yang lebih tinggi. Semua tetua lainnya menyaksikan dengan kaget. Mereka tidak menyangka Wang Haiming akan melancarkan serangan mematikan pada serangan pertamanya. Jurus ini, Napas Rock, memiliki kemauan Rock. Ditambah dengan kekuatan kisi energinya sendiri, bahkan para tetua sendiri harus menghabiskan cukup banyak tenaga untuk menghadapi serangan seperti itu. Haha, itu jurus terkuatmu. Melihat Rock yang melingkupinya yang dapat menutupi langit di atasnya, Lin Fan menyeringai. Ekspresi Tetua Wang berubah. Dia berharap untuk menghancurkan pria di hadapannya ini menjadi debu. Namun, ekspresi tenang dan fokus di wajah pria ini membuatnya menebak-nebak. Tidak, itu tidak benar, dia pasti terlalu banyak berpikir. Makhluk surgawi yang lebih rendah bagaikan semut bagi makhluk seperti dia. Tidak mungkin mereka bisa melakukan apapun terhadapnya. Lin Fan menjabat tangannya dan dengan lembut mengangkat tangan kanannya. Pada saat itu, hati semua orang membeku. Menekan, bab 268, ini sebuah tragedi. Penerjemah, Lameditor, Hites. Langit berubah. Satu persatu, rantai garis kisi energi hitam melilit lengan putih giok itu. Dalam sekejap, dunia tampak kehilangan napas saat keheningan terjadi. Saat Lin Fan mengangkat lengan kanannya, dunia terhenti. Kekosongan tampaknya telah ditekan, saat aura represif meletus dari tubuh Lin Fan. Keenam tetua dan kepala keluarga Yao berdiri di sana dengan kaku. Tubuh mereka tampaknya telah dikurung oleh langit dan bumi. Tekan, Lin Fan membuka mulutnya dengan lembut. Suaranya tenang dan lembut, tetapi di hati orang-orang yang kaku ini, suaranya menggelegar seperti guntur. Di udara, Rock yang bernapas itu berputar dan terdistorsi. Kekosongan di depannya juga terkoyak lapis demi lapis. Detik demi detik, lubang itu semakin membesar. Bahkan kekuatan regeneratif langit tidak dapat mengejar kecepatan di mana kekosongan itu terkoyak. AWK, ilusi Rock mengeluarkan teriakan tragis terakhir sebelum tubuhnya mulai hancur berantakan. Ilusi yang terbuat dari garis-garis kisi energi mulai pecah berkeping-keping sebelum berubah menjadi kristal berkilauan di udara. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Penatua Wang sangat tidak percaya. Bagaimana, napas Rock-nya bisa dihancurkan semudah itu? Ini tidak mungkin. Dia berteriak marah. Bagaimana mungkin pria yang dia lihat sebagai semut ini begitu kuat? Ini merupakan pukulan besar baginya. Nak, aku akan membunuhmu. Turunnya Rock. Terhadap kekuatan yang tak terhentikan ini, mata Penatua Wang memerah. Lengan kirinya terkoyak dari tubuhnya saat kekuatan misterius melonjak dari langit di atas. Dalam sekejap, lengan kirinya menghilang. Melihat ini, masa juga sangat terkejut. Keturunan Rock, itulah keterampilan yang dirahasiakan dan hanya dimiliki oleh Sekte Rock. Dengan menggunakan tubuh sendiri, seseorang dapat memanggil kesadaran Rock kuno yang agung di langit. Semakin banyak orang yang bersedia memberikan penghormatan, semakin kuat. Kesadaran Rock yang dipanggil. Tidak disangka orang ini dapat memaksa Tetua Wang untuk memotong lengan kirinya sebagai penghormatan. Tetua Sekte Kebebasan terkesiap. Sebagai salah satu sekte terkuat di luar sana, latar belakang Sekte Rock jelas bagi kebanyakan orang di dunia. Keterampilan bela diri dan keterampilan mental mereka semuanya sangat berbeda dari sekte lain, terutama leluhur pendiri, yang pada dasarnya adalah orang aneh yang lahir dari manusia dan Rock. Karena itu, ia mampu berkomunikasi dengan kesadaran Rock kuno. Dikombinasikan dengan keyakinannya sendiri, ia menghasilkan keterampilan ini.
Ini demi memungkinkan para pengikut sekte untuk memanggil kekuatan roh kuno yang agung di saat-saat putus asa. Namun, Lin Fan tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang terjadi dengan orang ini dan omong kosongnya tentang mutilasi diri. Saat itu, kekosongan bergetar. Di depan Wang Minghai, kekosongan perlahan-lahan terkoyak. Aliran energi mulai mengalir dari dalamnya. Kekosongan itu mengirimkan rasa takut yang begitu dalam sehingga jantung semua orang berdebar-debar. Di dalam kekosongan, seekor binatang kuno perlahan-lahan muncul. Menggeram dan melolong, penampilannya sangat mendominasi. Bahkan, itu sangat menakutkan sehingga para tetua lainnya mundur dari sekitarnya perlahan-lahan. Beberapa murid yang menonton ketakutan setengah mati, wajah mereka sepenuhnya pucat. "Rock!" Tetua Wang berteriak dengan marah. Tiba-tiba, energi destruktif melonjak keluar dari kehendak Rock dan mengguncang seluruh kekosongan, menyebabkan langit berubah warna sekali lagi. "Ayolah, jangan bersikap berlebihan sekarang, ya." Lin Fan tidak senang. Bukankah orang ini sedang bertindak berlebihan sekarang? Menekan, boom, langit berubah warna dan kekosongan terus-menerus terkoyak. Kehendak Rock bertemu dengan serangan telapak tangan yang menghantam dari atas surga. Tidak mungkin. Tetua Wang tersedak melihat pemandangan di depannya. Dia terbatuk sangat parah hingga bola matanya hampir keluar. Sebelum kehendak Rock melepaskan kekuatan penuhnya, ia dihancurkan berkeping-keping oleh telapak tangan dari langit tanpa ruang untuk perlawanan. Tidak, hati Wang Haiming tidak tahan lagi. Bam, serangan telapak tangan Lin Fan dari langit terus menekan Wang Haiming sendiri. Sangat kuat, Lin Fan juga tercengang. Dia tidak menyangka serangan telapak tangan ringan ini begitu kuat. Dia tidak hanya menghancurkan ilusi Rock, dia juga menghancurkan kehendak Rock dan dengan kekuatan yang tersisa, dia bahkan menahan Wang Haiming sendiri. Wow, ini benar-benar hal yang luar biasa. Lin Fan tidak bisa berkata-kata. Seberapa kuatkah lengan abadi ini? Serangan telapak tangan itu bahkan bukan batas kekuatannya. Orang itu seharusnya baik-baik saja, kan? Lin Fan melihat ke bawah ke arah Wang Haiming dan tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Ding, selamat karena telah membunuh Wang Haiming tingkat rendah surgawi yang lebih tinggi. Ding, poin pengalaman plus 100 juta. Ding, selamat karena telah memperoleh keturunan Rock. Ding, selamat karena telah memperoleh napas Rock. Rahang Lin Fan ternganga lebar. Apa? Dia mati. Begitu saja, dia tidak bermaksud membunuh orang itu. Astaga, bukannya Lin Fan takut membunuh siapapun, tetapi dia hanya tidak menyangka kekuatan lengan abadi ini begitu gila. Dia pikir dia yang mengendalikan kekuatan itu, tetapi ternyata dia masih belum bisa mengukur kekuatannya dengan benar. Terlebih lagi, untuk berpikir bahwa dia telah membunuh seorang celestial agung begitu saja, bahkan setelah menahan serangan telapak tangan. Ini sungguh tragis. Hais, lupakan saja. Seseorang tidak dapat melawan takdir. Orang ini pasti telah merampok terlalu banyak orang untuk harta karun seperti kali ini. Oleh karena itu, orang berdosa seperti dia pasti telah mendapatkan karma. Lin Fan hanya bisa meyakinkan dirinya sendiri untuk merasa lebih baik dengan alasan ini. Tapi, bukankah poin pengalamannya terlalu luar biasa? Tapi sekali lagi, kalau dipikir-pikir, dia hanyalah peri celestial tingkat rendah. Untuk dapat membunuh seorang celestial tingkat rendah, itu pasti lompatan yang besar untuk memulai. Dan Eternal Arm ini seperti item legendaris tanpa batasan level apapun. Kekuatan yang dimilikinya sungguh mengejutkan. Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak merenung. Bagaimana jika dia terus naik level? Pada tingkat ini, bukankah semua orang di sekitarnya akan mati begitu saja? Adapun dua keterampilan bela diri yang muncul dari Wang Haiming, ini di luar dugaan Lin Fan. Untuk berpikir bahwa dia seberuntung ini. Sekarang, semua tetua lainnya ketakutan setengah mati. Tatapan mereka semua tertuju pada tetua Wang yang sedang berbaring di bawah permukaan air. Ketika mereka tidak bisa merasakan tanda-tanda kehidupan darinya, darah mereka membeku. Mati. Tak disangka tetua Wang yang perkasa telah meninggal begitu saja. Meskipun basis kultivasi tetua Wang mungkin tidak setinggi itu, ia memiliki posisi yang cukup tinggi di sekte Rock. Rose Dischen adalah keterampilan rahasia tersulit di seluruh sekte Rock. Butuh bakat dan kesulitan yang luar biasa untuk mempelajari keterampilan itu. Demi mempelajari Rose Dischen, Wang Haiming telah mengesampingkan peningkatan basis kultivasinya sendiri. Pada saat ia memahami dan dapat menggunakan keterampilan itu,
posisinya di dalam sekte itu naik seperti roket. Oleh karena itu, meskipun basis kultivasinya tidak setinggi itu, Wang Haiming jelas merupakan kekuatan yang sangat kuat dalam pertarungan yang sebenarnya, karena kemampuannya menggunakan Rose Discen. Jika dia mengorbankan dirinya sepenuhnya, bahkan makhluk surgawi tingkat tinggi yang berkultivasi penuh mungkin akan mati di tangan keturunan Rock. Kau telah membunuh tetua Wang. Murid-murid sekte Rock yang tersisa mengarahkan jari mereka ke Lin Fan dan berteriak. Mereka tidak menyangka pria ini memiliki nyali untuk membunuh tetua Wang. 5 tetua lainnya dan kepala keluarga Yao ragu-ragu saat ini. Sepertinya murid-murid muda sekte Rock ini pasti akan kehilangan nyawa mereka pada tingkat ini juga. Haruskah mereka mencoba menyelamatkan mereka atau tidak? Tetapi bahkan jika mereka ingin, apa yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan mereka? Mereka semua baru saja menyaksikan kekuatan pria ini di hadapan mereka. Untuk berpikir bahwa bahkan Penatua Wang, yang telah mengorbankan satu tangan, binasa semudah itu, apalagi mereka bab 269, dunia ini bodoh, bukan Lin Fan. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Kelima tetua dan kepala keluarga Yao saling memandang dan akhirnya menganggukkan kepala. Mereka telah memutuskan, lupakan soal menyelamatkan orang-orang ini, hidup mereka sendiri adalah hal yang paling penting saat ini. Namun, yang tidak dapat mereka pahami adalah identitas orang ini. Dengan sekali tepukan telapak tangannya, dia membuat Wang Haiming mati. Bukankah satu-satunya orang yang diizinkan berada di bawah laut setan mati lebih lemah dari makhluk surgawi yang lebih tinggi? Para pengikut sekte Rock menyimpan kebencian yang membara di dalam hati mereka saat ini. Pria ini baru saja membunuh tetua Wang. Ini berdampak besar pada mereka. Mereka perlu membakar pria berdosa ini ke dalam ingatan mereka sekarang juga. Mulai sekarang, sekte Rock akan menaruh dendam terhadap pria ini. Melihat semua ini, Lin Fan ingin mengungkapkan pikirannya, ini semua salah paham. Namun, saat dia hendak mengatakannya, dia menelan kembali kata-katanya. Siapa sebenarnya dia? Dialah satu-satunya orang saat ini yang tahu identitasnya sendiri. Tidak ada orang lain yang tahu. Apa-apa, Yang Mulia tidak ingin membunuh siapapun. Namun, orang ini telah melakukan dosa besar dan terlalu banyak perampokan. Hal-hal seperti menindas yang lemah dan berpihak pada yang kuat. Dia adalah orang yang berdosa di sini. Yang Mulia hanya menuntut keadilan untuk surga. Lin Fan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tetap memasang wajah datar. Dia berusaha keras untuk menunjukkan sikap seorang pria yang berwibawa. Ciki telah lama terkejut tak terlukiskan. Dia menggelengkan kepalanya dari waktu ke waktu, menatap orang mati di bawah, lalu ke Lin Fan, bolak-balik. Dia tidak menyangka rekannya sekuat ini. Mengubah gelombang dunia dengan satu serangan telapak tangan. Tetapi bagi Ciki, semakin kuat rekannya, semakin bahagia dia. Bagaimanapun, ini adalah cara terbaik untuk memastikan kehidupan ayam kecilnya tetap aman dan sehat. Tanpa tulang punggung atau martabat, Ciki melangkah sedikit lebih dekat ke Lin Fan. Hanya karena ini, dia sekarang jauh lebih dekat dengan Lin Fan daripada sebelumnya. Sekarang, tetua ini, apakah kau setuju denganku? Lin Fan menoleh ke tetua King Huo dengan rasa ingin tahu. Wajah tetua King Huo yang pemarah itu pucat pasi sekarang. Kemarahan dan kemarahan memenuhi kepalanya. Akhirnya, dia menganggukkan kepalanya karena takut. Ya, King Huo bergema dengan tegas, sama sekali tidak ragu-ragu. Seolah-olah kata, ya, tidak dapat ditolak oleh King Huo. Tidak ada yang akan menganggap hidup mereka sebagai lelucon. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, merampas harta karun dan yang lainnya pada dasarnya adalah lelucon besar bagi orang bodoh. Sudah merupakan keberuntungan besar untuk tidak dibunuh sekarang. Hati Lin Fan terasa lega. Sekarang lengan kanannya telah menyatu dengan lengan abadi, bagaimana lagi ia akan memainkan permainannya mulai sekarang? Jawabannya sederhana, satu-satunya jalan ke depan adalah menjadi semakin tidak terkendali. Lin Fan menatap para tetua ini. Masing-masing dari mereka pasti menganggap diri mereka sebagai makhluk yang perkasa dan berkuasa. Hal-hal seperti membunuh orang lain dan merampas harta mereka. Orang-orang ini pasti telah melakukan banyak hal. Namun, Lin Fan tahu bahwa ia seharusnya tidak seperti orang-orang ini. Nanti, ia akan merampok orang-orang ini untuk menegakkan keadilan bagi rakyat jelata. Tiba-tiba, Lin Fan melihat Kaisar Qin berdiri sendirian. Awalnya, ia ingin menghampirinya dan memberitahu bahwa putranya telah lama meninggal. Namun,
Ketika ia melihat ekspresi cemas dan khawatir di wajah pria itu, hatinya melunak, dan ia tidak sanggup melakukannya. Mengenai tindakannya di dinasti Qin Shen, Lin Fan juga merasa bimbang. Putra Kaisar Qin itu tiran dan membunuh puluhan orang tak berdosa. Demi 108 penduduk desa, tindakan Lin Fan dapat dibenarkan. Adapun Kaisar Qin, tindakannya untuk membalas dendam demi putranya juga benar. Tidak seorang pun dapat benar-benar benar dalam situasi seperti ini. Melihat Kaisar Qin sekali lagi, Lin Fan akhirnya mengerti. Kaisar Qin saat itu adalah seorang penipu. Inilah Kaisar Qin yang sebenarnya. Kaisar Qin, Anda tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Putra Anda memiliki potensi yang tak tertandingi dan dipilih oleh 7 orang suci untuk menjadi murid pribadinya. 7 orang suci telah pergi bersamanya. Namun, putra Anda memiliki niat membunuh yang kuat. Seseorang seperti itu pasti akan dihukum oleh surga melalui karma. Jika Anda benar-benar ingin putra Anda aman, maka kembalilah dan perlakukan penduduk Anda dengan cinta dan perhatian untuk mengurangi dosa-dosa Anda. Lin Fan berbohong. Setelah mendengar kata-kata Lin Fan, wajah cemas Kaisar Qin menghilang, dan digantikan dengan pancaran kebahagiaan. Namun, ia kemudian menatap Lin Fan dengan waspada, jelas meragukan kata-katanya. Terserah Anda, apakah Anda percaya atau tidak? Lin Fan melemparkan jubahnya dan tidak ingin melanjutkan lebih jauh lagi. Ini adalah kebohongan besar sejak awal. Semakin banyak dia berkata, semakin banyak celah yang akan ada. Kaisar Qin menatap punggung Lin Fan. Setelah merenung sejenak, dia mengepalkan tinjunya, mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Fan dan pergi. Lin Fan tidak tahu apakah Kaisar Qin benar-benar percaya pada kata-katanya. Namun dia tahu bahwa untuk seorang pria seperti dia, hukuman Lin Fan pasti akan memberinya harapan besar. Para murid Sekte Rock, Yang Mulia tidak akan membunuh kalian. Jika kalian benar-benar ingin membalas dendam, maka berlatihlah dengan baik dan tingkatkan basis kultivasi kalian. Yang Mulia akan memberi kalian kesempatan. Lin Fan benar-benar tidak ingin membunuh mereka. Namun, ini bukan karena kebaikan hatinya. Jika orang-orang ini kembali dan memberitahu sekte tentangnya, maka dia akan memiliki sekelompok orang kuat yang mengejarnya. Itu akan menjadi banyak poin pengalaman saat itu. Berdasarkan pemahaman Lin Fan tentang sekte besar, dia tahu bahwa menyelamatkan mereka pasti akan mengundang masalah. Dan itulah yang ingin dicapai Lin Fan. Inilah arti sebenarnya dari memasang umpan untuk ikan besar. Pada saat poin pengalaman ini terbang kepadanya seperti kue yang jatuh dari langit, tidak akan ada cara baginya untuk menahan peningkatan level yang menakjubkan itu. Untuk kalian yang telah bersikap kasar kepada Yang Mulia, saya tidak akan merendahkan diri seperti kalian. Namun, meskipun saya memilih untuk menyelamatkan nyawa kalian, kalian tidak dapat menghindari hukuman. Tinggalkan barang-barang berharga kalian. Yang Mulia akan membantu menyebarkannya ke seluruh dunia untuk membantu membebaskan kalian dari dosa-dosa kalian. Tatapan Lin Fan pada kelima tetua itu bagaikan tatapan dewa. Ketika kelima tetua mendengar bagian pertama kalimat Lin Fan, mereka terkesima. Tidak disangka mereka akan lolos begitu saja. Namun ketika mereka mendengar bagian selanjutnya, mereka hampir putus asa. Meskipun apa yang dikatakan pria ini masuk akal, semakin mereka memikirkannya, semakin aneh kedengarannya. Bukankah ini perampokan di siang bolong? Namun satu-satunya perbedaan adalah bahwa pria ini telah mengutarakan perampokan itu seolah-olah itu adalah perbuatan baik surgawi. Itu sangat logis dan penuh dengan akal sehat, orang luar tidak dapat tidak berterima kasih kepadanya. Namun pada akhirnya, inti dari semua itu dapat diringkas seperti ini. Tinggalkan barang-barang berhargamu, dan kau boleh pergi. ... Kelima tetua dan kepala keluarga Yao ragu-ragu sejenak. Melihat tubuh Wang Haiming yang tak bernyawa tergeletak di sana, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menandingi pria ini. Memberi atau tidak memberi, itulah pertanyaannya. Mereka tidak dapat mengukur sikap atau pikiran Lin Fan. Tetapi jika mereka tidak menyerah, nasib mereka mungkin juga tidak akan berakhir dengan baik. Pada akhirnya, kelima tetua dan kepala keluarga Yao mengertakkan gigi dan mengalah. Lin Fan menyita cincin penyimpanan dan barang-barang berharga milik kelima tetua dan kepala keluarga Yao dengan gembira. Sekarang, dia merasa jauh lebih ceria. Meskipun wajahnya tidak menunjukkannya, dia diam-diam menilai kualitas barang-barang ini di dalam hatinya. Semuanya tampaknya memiliki kualitas yang cukup baik. Tidak buruk, tidak buruk. Sepertinya hadiah untuk ekspedisi tanah terlarang ini juga cukup banyak. Adapun kelima tetua,
mereka dalam suasana hati yang cukup suram. Tentu saja, mereka pernah membunuh untuk mendapatkan barang berharga dan sejenisnya dalam hidup mereka. Namun, mereka tidak pernah menjadi korban perampokan. Dilihat dari penampilannya, pria di depan mereka ini hanyalah seorang penjahat berdarah. Bahkan, dia adalah seorang penjahat yang dapat mengubah kata-katanya menjadi benar dan adil. Para pengikut dari 6 sekte hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat para tetua mereka dirampok. Namun di sisi lain, mereka cukup senang karena bukan mereka yang dirampok. Namun, mereka tidak tahu bahwa Lin Fan tidak lagi memperhatikan barang-barang lemah seperti milik mereka. Bagi Lin Fan, ini disebut perawatan, menjaga anak sapi kecil ini tetap hidup agar mereka dapat dilatih. Suatu hari, ketika mereka menjadi master tingkat tinggi dan ingin membalas dendam padanya, dia akan merampok mereka habis-habisan. Lin Fan bukanlah orang bodoh. Dunia inilah yang konyol. Dan saat itu, langit cerah tiba-tiba bergemuruh dengan petir dan awan gelap. Aura misterius merasuki dari kejauhan. Saat Lin Fan merasakannya, wajahnya berubah. Mengapa aura ini tampak begitu familiar? Menatap ke kejauhan tempat asalnya, dia mengerutkan kening. Di langit, bayangan gelap berjubah hitam berjalan di atas awan. Tidak seorang pun bisa mengetahui jenis kelamin atau fitur wajahnya. Dia berjalan bungkuk, mencengkeram 2 rantai erat-erat di tangannya, menyeret peti mati batu. Peti mati batu itu misterius dan keji, dengan noda darah di sekujur tubuhnya. Hanya melihatnya saja bisa membuat bulu kuduk meremang. Pada saat itu, langit tidak pernah tampak lebih menakutkan dan jahat bab 270 itu. Dia, penerjemah, Lameditor, Hites. Seorang pria berjubah hitam, peti mati batu berlumuran darah. Begitu saja, bayangan kedua makhluk itu perlahan-lahan melintasi udara. Langit terus bergemuruh, seolah-olah bersiap membangun jaring untuk menghantam makhluk-makhluk jahat ini. Apa itu? Aura yang sangat menyeramkan. Tetua Sekte Kebebasan mengerutkan kening. Menatap langit, 2 sinar cahaya keemasan melesat keluar dari kedua matanya. Namun tiba-tiba, teriakan tragis terdengar. Saat dia menutup kedua matanya, 2 aliran darah terlihat mengalir dari matanya. Mataku, semua orang menatap Tetua He dari Sekte Kebebasan dengan kaget. Itu adalah keterampilan Sekte Kebebasan, mata surgawi yang menusuk. Dengan itu, seseorang dapat melihat semua ilusi dan kejahatan. Namun, tidak disangka bahwa dialah yang akan dibutakan. Ini, semua orang dalam keadaan kaget. Semua yang telah terjadi sejauh ini telah jauh melampaui harapan mereka. Itu makhluk jahat. Tetua He meraung, tampaknya dalam keadaan panik. Dia belum pernah mengalami hal seperti itu. Pada saat mata langitnya yang menusuk menembus, aura misterius dan mengerikan menembusnya kembali tanpa ruang untuk bereaksi. Ini terlalu menakutkan. Lin Fan berdiri di sana dengan wajah tegas. Dia menepuk Ciki agar kembali ke tempat penyimpanannya. Keadaan mungkin akan menjadi buruk. Kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Baik pria maupun peti mati itu berdiri diam di tengah langit. Pria itu masih membungkukkan punggungnya dan mencengkeram rantai dengan erat. Peti mati batu itu seperti benda kuno, menginfeksi sekelilingnya dengan aura jahat. Langit berubah menjadi hitam, dan tiba-tiba, sambaran petir ungu menyambar. Berubah menjadi ungu, petir itu mengelilingi mereka berdua dan berputar. Kekosongan di sekitar mereka mulai terdistorsi, dan pusaran terbentuk. Itu gelap gulita, dan tidak seorang pun bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Apa itu? Masa terkejut, melihat pria dan peti mati itu, semua emosi mereka bergejolak. Sebagai tetua sekte besar, mereka tentu telah melihat lebih banyak hal daripada yang lain di dunia ini. Namun, ini masih yang pertama bagi mereka semua. Lin Fan juga merasa tertekan melihat pemandangan di hadapannya ini. Peti mati batu itu, bukankah itu sama dengan yang ada di Dead Demon Seas sebelumnya? Mungkinkah? Tangan kanan Lin Fan mulai gemetar dan menggesek celananya, seolah-olah telah menemukan sesuatu yang familiar. Siapa sebenarnya pria berjubah hitam itu? Apa yang ada di dalam peti mati batu itu? Seru Yao Tian sambil mundur beberapa langkah. Dari pusaran itu muncul rasa tidak nyaman, menyebabkan mereka semua merasa gelisah. Pergi, teriak tetua sekte Xuanxian. Meskipun dia penasaran dengan benda misterius ini, tetapi perasaannya terlalu tidak menyenangkan. Semua tetua lainnya juga tersadar dari linglung mereka, dan mulai mundur. Mereka berteriak kepada murid-murid mereka untuk melarikan diri sendiri. Benda ini terlalu jahat,
terlalu menyeramkan. Terutama pria berjubah hitam itu, mereka bahkan tidak tahu di tingkat kultivasi apa dia berada. Kelima tetua itu membuat lubang di kehampaan. Sebelum mereka pergi, mereka melihat peti mati batu itu untuk terakhir kalinya. Tanpa ragu-ragu, mereka kemudian melangkah masuk dan pergi. Sepertinya nasib murid-murid mereka hanya bisa bergantung pada surga. Bagaimanapun, merobek kehampaan dan mengubah jarak melalui teleportasi adalah kekuatan yang hanya dapat diakses oleh para penguasa surgawi yang lebih tinggi dan di atasnya. Tetapi bahkan saat itu, tidak ada dari mereka yang telah mencapai keadaan di mana mereka dapat memanipulasi perubahan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mereka hanya dapat membuka lengkungan untuk sementara. Namun, meskipun mereka dapat dengan aman melarikan diri ribuan mil jauhnya dari tempat ini dengan mudah, mereka hanya dapat melakukannya untuk diri mereka sendiri. Saat para tetua keluar dari warp, mereka akhirnya merasa tenang. Setidaknya mereka sendiri selamat tanpa cedera. Adapun para pengikut mereka, namun saat mereka melihat sekeliling, wajah mereka menjadi pucat karena tak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka jelas telah memanipulasi kekosongan untuk keluar dari tempat ini. Namun, coba pikirkan, tempat di mana kelima tetua keluar berada tepat di batas pusaran melingkar antara pria dan peti mati. Kelima tetua mulai menggigil. Mereka memiliki firasat buruk. Lari, berbalik, kelima tetua berlari menjauh dari pusaran. Namun, seolah-olah ada tarikan gravitasi yang kuat, mereka semua tersedot ke atas peti mati batu. ARGH, tolong, mereka meratap ketakutan. Namun dalam sekejap, kelima tetua telah berubah menjadi mayat kering dengan darah mereka yang tersedot sepenuhnya. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga otak semua orang bahkan tidak menyadari kengerian itu semua. Tetua, para pengikut sekte mulai berteriak ketakutan. Mereka juga bermaksud untuk melarikan diri dari tempat ini. Namun, melihat apa yang terjadi pada para tetua mereka, darah mereka membeku dingin. Lin Fan juga memiliki firasat buruk tentang hal ini. Setelah menyatu dengan lengan abadi, dia sudah mengerti bahwa lengan itu tidak berdiri sendiri. Di dalam peti mati batu ini, pasti ada bagian tubuh lainnya. Tepat saat Lin Fan merenungkan hal-hal ini, pria berjubah hitam itu mulai bergerak saat pusaran air sedikit menghilang. Dia menurunkan rantai dan mulai menggerakkan tangannya untuk membuat segel, seolah-olah dia sedang melakukan ritual. Oh, Dewa Kuno Abadi, hambamu ini di sini untuk menyambutmu ke kehidupan barumu. Tolong buka segelnya dan kembalilah kepada kami. Tiba-tiba, dari lengan baju pria berjubah hitam itu mengalir dua aliran darah ke langit. Kemudian, darah itu jatuh ke tanah seperti badai darah. Bau darah yang pekat membuat Lin Fan mengerutkan kening. Baunya seperti darah manusia. Berapa banyak makhluk tak berdosa yang harus menanggung darah sebanyak itu saat ini? Darah itu mengalir ke lautan, perlahan-lahan meresap ke dasar laut setan mati. Melihat ini, Lin Fan juga mengerti. Pria berjubah hitam itu tahu bahwa lengan abadi disegel di sini. Motifnya di sini adalah untuk membuka segel lengan itu. Namun, yang tidak diketahui pihak lain adalah bahwa lengan abadi telah menyatu dengan Lin Fan. Tidak ada lagi apapun di bawah laut setan mati. ARGH, seiring berjalannya waktu, pria berjubah hitam itu melengkungkan kepalanya ke langit dan meraung. Dia menyadari bahwa tidak ada apapun di bawah. Pada saat inilah Lin Fan melihatnya, wajah di balik tudung kepala. Lin Fan tidak bisa bernapas. Dia tidak percaya ini. Liang Yichu. Pria berjubah hitam ini adalah tetua senior Liang Yichu dari Sekte Jiuxiao. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria tua gemuk, pendek namun ceria itu dengan hampir tidak ada helai rambut di kepalanya. Bagaimana dia bisa berubah menjadi ini? Itu hanya beberapa bulan setelah pertarungan jenius. Apa yang terjadi? Tetua Liang, teriak Lin Fan. Meraung ke langit, Liang Yichu berhenti dan menatap Lin Fan. Tiba-tiba, dia melolong lagi saat asap hitam keluar dari dalam tubuhnya. Asap hitam berkumpul dan memuncak, akhirnya membentuk wajah iblis yang jahat. Kultivasi penuh surgawi yang lebih besar. Liang Yichu melesat. Sebuah serangan telapak tangan yang menggetarkan bumi terbang ke arah Lin Fan dengan kekuatan yang luar biasa. Itu dililit dengan rantai garis kisi energi yang tak terhitung jumlahnya, menerobos kekosongan dengan kekuatan yang sangat besar dan mengumpulkan lebih banyak kekuatan saat terus melonjak ke arah Lin Fan. Lin Fan mengangkat tangan kanannya dan menangkap telapak tangan Liang Yichu. Tetua Liang, apa yang terjadi padamu? Teriak Lin Fan.
Keadaan Tetua Liang saat ini mengingatkan Lin Fan pada murid-murid di kuil Tuodi. Garwrhrhrh. Geraman seperti binatang keluar dari mulut Tetua Liang saat dia mulai berubah bentuk. Tepat di depan Lin Fan, Tetua Liang mengambil banyak bentuk yang berbeda. Kekuatan garis-garis kisi energi meletus. Seolah-olah kekuatan seluruh kehendak langit dan bumi sedang menghantam Lin Fan sekarang. Ini adalah kekuatan makhluk surgawi yang lebih besar dengan kultivasi penuh, kemampuan untuk memahami kisi-kisi energi langit dan bumi, untuk memukul lawan mereka dengan langit dan bumi sebagai pendukung mereka. Lin Fan berjuang keras melawan kekuatan itu. Dia menggerutu sambil mengerutkan kening. Elder Liang, aku tidak bisa bertahan lagi. Tekan. Lin Fan menyerang, saat serangan telapak tangan raksasa menghantam Liang Yichu dari langit. Bam! Liang Yichu tergeletak tak bernyawa di tanah. Jubah hitamnya telah lama terbakar menjadi abu. Di ambang kematian, mata hitam pekat Liang Yichu kembali bersinar. Pergi ke Sekte Jiuxiao. Ding, selamat karena telah membunuh makhluk surgawi tingkat tinggi yang berkultivasi penuh, Liang Yichu. Ding, poin pengalaman plus 2 miliar. Ding, selamat karena telah naik level. Ding, tingkat menengah peri celestial. Ding, tingkat atas peri celestial. Ding, kultivasi penuh peri celestial. Meskipun Lin Fan telah naik level, dia tidak merasakan setetes pun kegembiraan di hatinya. Dia mati. Lolos dari kematian sekali lagi, para murid dari 6 sekte bersorak kegirangan. Mereka pikir mereka pasti akan hancur. Tidak disangka pria ini sekuat ini. Bahkan Yao Tian yang tercengang pun senang bahwa dia berhasil tetap hidup setelah semua ini. Diam, hati Lin Fan terasa berat. Mendengarnya, keheningan melayang di udara karena para murid tidak berani bersuara. Lin Fan tidak tahu apa yang dimaksud Penatua Liang dengan kata-kata terakhirnya. Apa yang terjadi dengan Sekte Jiuxiao? Satu-satunya teman dalam hidupnya ada di Sekte Jiuxiao. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Sekte Jiuxiao? Lin Fan melotot ke peti mati batu dengan marah. Keluar dari sini.